jawab ya. Loh, Anda ini mau ngapain di sini? Mau nangis? Tanpa saya kasih tahu siapa yang melahirkan, abang juga udah tahu. Ya saya nggak tahu, saya mau nanya siapa yang melahirkan dia. Loh, Maria, oke? oh Maria dong, ngomong dong Maria. Maria itu ibunya Yesus ya? Oke. Nah, Oke, mana lebih tua Maria daripada Yesus? Yesus. Hah? Yesus. Lebih tua Yesus? Kok bisa anak? Kok kamu bisa mengatakan anak lebih tua daripada ibu? Dengar dulu, Bang. Ah, coba. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya kan? Saya nggak mau berbicara Allah, ini berbicara Yesus dan Maria. Ya, demi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kami demi Allah itu tidak ada yang mustahil. Apakah itu mustahil? Dengerin, apakah mustahil kalau anak lebih tua daripada ibu? Itu mustahil atau mustaqim? Saya ini menjelaskan dari agama saya ya, Bang. Iya. Sesuai agama kamu, apakah masuk akal anak lebih tua daripada ibu? Masuk akal atau tidak? Makanya dengar dulu, Bang. Ya, coba kita dengerin. Oke. Abang pasti, nah dari sudah sering membaca Alkitab ya, udah tahu tentang Alkitab. Bahwa, bentar. Yesus itu lahir dari Maria. Yesus lahir dari Maria. Itu yang diberkati oleh Roh Kudus. Tanpa ada hubungan badan sama Yusuf, ya kan? Nah, terus? Nah, firman yang telah menjadi manusia. Terus? Firman itu Tuhan itu menjadi manusia. Ya. Selesai ya. Yang dilahirkan Maria itu manusia atau Tuhan? Tuhan menjadi manusia. Saya nanya itu, yang dilahirkan Maria manusia atau Tuhan? Tuhan menjadi manusia. Ya, jadi anaknya Maria itu manusia atau Tuhan? Tuhan menjadi manusia. Oke, waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Bingung. Yesus itu menjadi Tuhan itu menjadi manusia ya. Oke, waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Dia sendiri. Yang mana yang Tuhan? Yesus sendiri. Berarti anaknya Maria Tuhan. Iya. Tuhannya Maria siapa? Oke. Bingung. Jadi gini, Bang. Bukan bingung. Bukan bingung. Ya. Oke. Ini selalu pertanyaan orang-orang Islam ya. Makanya aku bilang susah untuk menjawab kalau orang Kristen selalu motong-motong gitu, Bang. Sederhana loh ya. Anaknya Maria adalah Tuhan. Tuhannya Maria siapa? Abang paham nggak yang saya katakan firman yang telah menjadi manusia atau Tuhan itu yang menjadi manusia? Iya, saya paham, artinya Tuhan sudah menjadi manusia, sudah tidak ada Tuhan karena dia menjadi manusia, betul? Secara logika nih, Bang. Sebagai contoh ya. Aku buat ini contoh. Hati-hati ambil contoh, kena balik nanti contohmu. Enggak, ini aku ambil contoh. Ya, coba. Contoh ya. Dari film. Itu ini cuma contoh ya. Nanti jangan ada yang salah paham, ini sebagai contoh. Itu di film Dewa Wisnu. Ketika Dewa Wisnu menjadi Krishna, apakah dia dewa atau manusia? Saya nggak pernah nonton filmnya, Bang. Tidak mungkin abang tidak tahu tentang itu. Nggak tahu saya. Dan saya nggak mau tahu. Yang saya ingin tahu dari Anda, setelah Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Nah, jadi saya udah buat contohnya biar abang lebih mudah paham ya. Lebih mudah paham dan lebih kalau abang memang mengatakan tadi tidak pernah menonton film itu atau film Mahabharata, itu sebagai contoh ya, biar orang itu lebih mudah memaknai
lebih mudah mencerna. Itu sebagai contoh. Dewa Wisnu atau Dewa Wisnu itu dilahirkan ke bumi. Apakah dia bisa disebut sebagai dewa atau sebagai manusia? Oh, berarti Yesus berasal dari dewa. Kan udah aku bilang, Bang. Ini sebagai contoh agar abang itu mudah mencerna. Itu. Setelah dewa ini menjadi Wisnu, apakah masih ada dewa? Udah aku bilang, Bang. Ini sebagai contoh ya. Itu tadi sebagai contoh, Bang. Paham kan? Itu sebagai contoh. Karena bagi Allah Terus itu dikembalikan tidak ke Yesus, dikembalikan ke Yesus. Dengerin ya. Tuhan menjadi manusia. Oke? Iya. Oke. Apakah masih ada Tuhan setelah Tuhan menjadi manusia? Masih ada atau tidak? Dia sendiri. Berarti manusia ini adalah Tuhan. Ya, dia sendiri. Oke. Jadi Yesus adalah Tuhan. Iya. Oke. Tuhannya Maria siapa? Tuannya Maria, Yahweh. Kalau dalam perjanjian lama dibuat itu namanya Yahweh. Tuhan kamu siapa? Yesus. Tuhannya Yahweh. Maria sama Tuhan kamu sama nggak? Sama. Anaknya Maria namanya siapa? Kenapa saya mengatakan sama? Ah, ah. Nah, karena Yahweh ya, dia telah menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, dia diberikan nama Yesus. Udah, Bang? Ya. Yesus sama Yahweh sama nggak? Sama. Sama. Ya. Jadi anaknya Maria Yahweh. Saya udah bilang tadi, Bang. Iya. Pusing-pusing lu. Iya, bukan pusing, iya. Oke. Jadi anaknya Maria yang mana nih, Yahweh atau Yesus? Katanya Yahweh sama Yesus sama. Dan kalau bertanya itu disimak jawaban ya. Jangan asal bertanya. Ya kamu yang ngomong, dengerin ya. Dengerin. Tadi kamu ngomong Yesus dan Yahweh sama kan? Betul ya? Oke. Bener nggak Yesus dan Yahweh sama? Ya. Oke. Anaknya Maria Yahweh juga dong. Iya. Yakin lu anaknya Maria Yahweh? Iya. Oke, jadi Bunda Maria menuhankan anaknya. Jadi gini, Bang. Kena lagi deh. Biar saya jawab, Bang. Iya, silakan, Abang itu, silakan. pertanyaannya mutar-mutar di situ aja. Ya kan, iya karena singkat-singkat padat kamu nggak mau, kamu muter-muter kamu. Singkat-singkat padat. Ya, Pertanyaan coba. abang itu kayak udah pertanyaan biasa sih. Tapi Anda bingung kan? Itu di dalam perjanjian baru ya namanya Yahweh ya, atau Tuhan. Ya. Tuhan itu menjadi manusia. Nah, ketika Tuhan itu menjadi manusia yang pasti ada dan yang sudah dibuat di Alkitab itu namanya jadi Yesus ya. Jadi apakah ketika Yahweh itu menjadi manusia dan sudah diberikan nama Yesus, apakah dia memakai nama Yahweh itu juga lagi? Bro, Yesus dan Yahweh itu sama atau beda? Sama. Oke. Kalau Yesus dan Yahweh sama, anaknya Maria Yahweh juga ya? Iya. Oke. Jadi Tuhannya Maria anaknya toh, yang namanya Yahweh, betul? Iya. Nah, ya udah ngomong dari tadi. Jadi anakku adalah Tuhanku, betul? Gini, Bang. Bagaimana? Diputar lagi. Sedangkan Maria sendiri menerima itu kayak secara gimana? Dia merasa tidak mungkin ketika malaikat itu menyampaikan bahwa dia akan melahirkan seorang juru selamat. Juru selamat itu, Abang tahu siapa? Juru selamat yang dilahirkan manusia itu Abang tahu siapa? Manusia. Iya, manusia. Kenapa manusia bisa menjadi juru selamat? Ya karena memang ditugasin supaya menyelamatkan Bani Israel, memang diberi tugas. Kenapa manusia bisa menjadi juru selamat?
Ya karena memang manusia yang harus turun ke bumi dilahirkan untuk menyelamatkan Bani Israel. Karena manusia yang harus turun ke bumi. Karena manusia yang harus turun ke bumi. Ya Iya, memang yang dilahirkan Bunda Maria itu manusia atau ayam? karena manusia yang Enggak, saya tanya dulu, yang dilahirkan Maria itu manusia atau ayam? oke. Jadi gini, di manusia ya. Manusia Apakah, toh? Enggak, jawab dulu. Yang dilahirkan Maria itu manusia atau ayam? manusia? Manusia. Berarti anaknya Maria manusia sebagai juru selamat, betul? Ya. Oke. Jadi gini, oke. Ya, oke, Juru udah oke. Juru selamat itu. Apa arti Berarti juru selamat? Apa arti juru selamat? Berarti abang mempercayai bahwa Yesus itu juru selamat. Ya juru selamat untuk Bani Israel. Berarti abang mempercayai bahwa Yesus itu juru selamat. Iya, juru selamat untuk Bani Israel. Hanya untuk Bani Israel ya. Iya. Gimana yang saya katakan tadi Wahyu 7 ayat 9 itu? Apa itu? Itu bentar. Itu kawan abang tadi yang bilang itu ya. Saya nggak pernah bilang-bilang apa-apa. Oke. Pertanyaan ke abang ini kayak udah hal lumrah, hal yang udah basi bagi saya. Tapi kenapa Anda bingung menjawabnya? Saya bukan bingung, karena pertanyaan abang muter-muter di situ terus ya. Sekarang kita maju selangkah ya. Kayak gini. Oke, maju. Ya, lanjut aja. Oke. Waktu Yesus pernah menjadi bayi nggak? Iya. Oke. Waktu dia bayi, sudah Tuhan ke dia atau belum jadi Tuhan? Ketawa dia. Dia tertawakan Tuhan mau bayi loh. Pertanyaan abang ini kayak gimana ya? Gimana? Itu aja abang ulang Ya kan memang dia pernah jadi bayi. Ya, dia bayi. Nah, waktu dia bayi dia sudah Tuhan apa belum jadi Tuhan? Oke. Abang kan dari awal tadi Ya jawab saja lah. Tuhan itu menjadi manusia, Bang. Jawab saja. Waktu dia bayi dia Tuhan atau bukan? Yang saya katakan tadi Tuhan itu menjadi manusia. Oke. Berarti Yesus bukan Tuhan. Abang tahu nggak arti dari Tuhan itu menjadi manusia? Apa itu arti Tuhan? Saya berdebat sama abang ini kayak berdebat sama anak-anak gitu. Ya memang ini saya mewakili anakmu ini. Ini saya mewakili anak kecil. Oke, Tuhan itu menjadi manusia ya. Terus? Terus dia diberi nama Yesus, Sang Juru Selamat. Yesus bayi ini sudah Tuhan apa belum Tuhan dia? Abang paham nggak yang ku bilang tadi? Nggak paham saya, maka saya nanya. Nah, waktu Yesus menjadi bayi, dengerin makanya. Kau simak baik-baik. Ya. Waktu Yesus menjadi bayi, apakah dia sudah menjadi Tuhan atau belum menjadi Tuhan? Iya. Kok jawabannya iya? Iya, sudah menjadi Tuhan. Jadi bayi ini adalah Tuhan. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Karena Yesus mengatakan bahwa Yesus sendiri telah ada sebelum Abraham ada. Mana lebih tua bayi ini daripada Maria? Bayi. Lebih tua bayi. Lebih tua bayi. Enggak, Maria. Maria, Bang. Loh, tadi bilang bayi. Maria. Katanya Maria. lebih dulu Yesus daripada yang lain. Kenapa kamu nggak konsisten sih? Bang, paham nggak yang ku bilang tadi? Iya, kamu mengatakan tadi Yesus ada sebelum Abraham ada. Sedangkan Abraham itu lebih tua dari Maria. Saya tanya, mana lebih tua bayinya Maria daripada Maria? Maria. Berarti sebelum Maria ada, Yesus belum ada. Iya. Artinya kebalik datamu. Dengar Bang, Abang dari awal gimana? Ini terakhir ya saya jawab Abang ya. Karena sama Abang itu kayak berdebat sama orang
yang emang bebal di situ, bertahan sama pertanyaan yang itu aja sudah dijawab, itu aja tanpa Ya karena kamu nggak mau jujur, kamu nggak mau. Coba kalau kamu jujur, coba kalau mau jujur ya kita lanjut. Saya udah jujur dari tadi. Nah, coba kita mulai ya. Kamu jujur ya. Ya. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Artinya Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Artinya Yesus lebih tua daripada Abraham, betul? Ya. Oke, Yesus lebih tua daripada Maria, betul? Gini bang. Jangan begini, betul atau tidak? Tidak. Loh, berarti gugur dong datamu. Jadi gini bang. Nah itu muter-muter kan gara-gara kau nggak mau jujur, muter-muter jadinya. Apa yang tidak jujur? Kan sudah. Nah sekarang jujur lagi nih, ulang-ulang. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Artinya, dengerin. Sebelum Abraham dilahirkan, Yesus sudah ada. Betul atau betul? Betul atau betul? Langsung saya jawab aja ya bang. Langsung saya. Saya nggak nanya kamu kok, cuman membetulkan atau menyalahkan. Langsung Saya ulang ya. jawab aja. Makanya jangan muter-puter. Dengerin. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Artinya Yesus itu lebih dulu ada daripada Abraham. Betul apa betul? Iya. Oke, betul. Yesus sudah ada sebelum ada Maria. Betul? Betul? Yesus ada sebelum ada Maria. Betul apa betul? Enggak. Oke. Artinya bayi ini lebih tua daripada Maria. Betul? Gini bang. Biar saya jawab. Dengerin. Jangan. Jadi biar saya jawab, jangan ada yang batasi jawab betul atau tidak betul. Biar saya jawab. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa yang kamu mau jawab? Itu hak saya untuk menjawab. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Kamu kan belum ditanya. Nah, Ya, makanya kalau kamu mau menjawab, dengarkan pertanyaan dulu, oke? Jangan menjawab kalau nggak ditanya, percuma. Nah, sekarang berdasarkan sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Mana lebih tua? Bayinya Maria daripada Maria? Silakan jawab. Oke. Saya ulang lagi ya bang. Bang Handi, Bang Juma ada monitor. Bang Juma udah balik? Iya lanjut bang, dari tadi di sini. Oh iya. Teruskan dulu Bang Juma, saya juga pusing ini, ada bayi kok lebih tua dari ibunya nih. Pertanyaan abang di situ aja. Kan udah dibilang. Jadi ya yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kalau saudara mengambil data nih, aku ada sebelum Abraham ada, di dalam Yohanes 8 nomor 58 ya kan ya. Lalu Anda mengatakan dia Tuhan. Yang pertama adalah Anda sudah membantah data-data kelahiran Yesus. Pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Itu kapan lahirnya? Abad pertama. Abraham kapan ada? Abad keberapa? 19 kurang lebih sebelum Masehi. Kurang lebih 1900 tahun. Gimana ceritanya Anda bisa mematikan akal Anda dengan mengatakan itu? Mau Abraham lebih dulu ada dari Yesus, lebih dulu ada sebelum Abraham. Apakah yang dimaksud di sini fisiknya atau ajarannya? Artinya bahwa sebelum Abraham itu ada, pencipta langit dan bumi sudah menyatakan ajarannya tentang tauhid, tentang kebesaran Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan dan seterusnya. Jadi bukan berarti sebelum Abraham ada, Yesus dalam bentuk kemanusiaan itu sudah ada. Yang dimaksud kemudian sebelum Abraham ada itu adalah ajaran Tuhan yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel di abad pertama itu sudah ada sebelum Abraham ada. Bukan Yesusnya, tapi Tuhannya atau ajaran Tuhannya yang ada sebelum Yesus itu ada, sebelum Abraham itu ada.
Jelas itu. Tapi kalau Anda mengatakan sebelum Abraham ada, aku ada, dalam bentuk fisik manusianya, berarti Matius 1, Lukas 1, Matius 2, Lukas 2 itu semuanya bohong. Karena di situ justru Yesus baru lahir. Apalagi Anda mengatakan lebih tua Yesus daripada ibunya, itu sedeng, Bang. Itu miring, Bang. Di dalam kitab saudara sendiri, Kolose 1 misalnya, nomor 11. Dia ada terdahulu dari segala sesuatu dan segalanya sesuatu ada di dalam dia. Artinya apa? Segala sesuatu itu sudah ada sebelum Abraham ada. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya segala sesuatu itu lebih dulu daripada Abraham ada. Jadi tolonglah jujur. Jujur dalam beriman itu jujur. Lalu kemudian satu hal yang perlu dipahami oleh saudara. Kalau dikatakan bahwasanya di dalam Efesus 1, 4-5, sebab di dalam dia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini apa maksudnya? Yesus ada sebelum Abraham ada. Kita ada sebelum dunia dijadikan. Lebih duluan kita daripada Yesus. Berdasarkan Efesus 1 nomor 4. Pengkhotbah 3 nomor 15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang ada ini sudah lama ada. Berarti kita lebih dulu daripada Yesus. Kalau hanya mengandalkan pemahaman sepihak. Kalau ego dalam beragama itu sudah jelas itu. Kita lebih ada berdasarkan Efesus 1 nomor 4. Gitu loh, Bang. Jadi tolong, kalau Anda mengatakan Yesus ada sebelum Abraham, ada. Yang ada itu Tuhannya Yesus sebelum Abraham. Yes. Tapi kalau Yesusnya yang Anda Tuhankan anak Maria ini hanya dasar karena itu, ya mohon maaf saya katakan Anda gepeng berarti. Misalkan ibunya belum ada, anaknya sudah ada. Ya kan? Nah, makanya Al-Quran mengatakan khatamallahu ala qulubihim apa? Yukhadi'una Allah wallatina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Oke, paham sampai sana, Bang? Bro, ayo bro, ngomong bro, jangan nangis. Saya bukan nangis ya. Gimana ya? Inilah mengapa saya tidak suka kayak berdebat-debat gitu. Yang pertanyaannya yang mutar-mutar di situ. Ketika saya menjawabkan, emang jawaban saya itu tidak dapat dicerna oleh abang. Memang yang pada dasarnya apa yang orang Kristen jawab itu, atau apa yang lawan bicara atau lawan debat abang berbicara itu, jawab apa abang tidak bisa terima, karena abang selalu akan membantah terus. Beda dengan saya menerima jawaban Bang Juma tadi ketika saya bertanya, ya saya tidak mutar-mutar di situ. Kan tadi saya sudah bilang, Pak, kenapa saya bertanya tentang Bible? Kenapa umat Islam bertanya Bible? Karena Bible bertentangan dengan logika Kristen itu sendiri. Anda menerima penjelasan saya tentang Al-Quran karena Al-Quran itu memang sesuai dengan apa yang diimani oleh umat Islam. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Anda bantai itu. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Anda bantai itu lagi. Dengan data-data apa? Dengan bahasa khiasan Yesus. Aku ada sebelum Abraham ada. Padahal itu bahasa khiasan yang bersifat literal, yang intensif di dalam pemahaman bahwasanya itu adalah suatu pemahaman leksikon Yunani. Dalam bahasa leksikon Yunani itu genesai, ada, menjadi eksis kemudian. Sama dengan Al-Quran juga demikian. Rasulullah Muhammad SAW ada sebelum bumi dijadikan, sama. Bahkan kalau Anda melihat Amsal 2, Amsal 8, di situ Salomo ada sebelum langit diciptakan. Apakah berarti Salomo itu Tuhan? Kan tidak. Itu bahasa hiasan. Bahkan kita manusia di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172,
dikatakan bahwa kita ada, keturunan Adam ini ada sebelum kemudian dunia dijadikan, diciptakan. Itu ada. Qalu bala syahidna, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Jadi tak ada alasan kemudian bagi orang yang berakal, Bang, untuk mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan, karena dia berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Keliru kita itu. Keliru. Itu jelas keliru. Silakan. Jadi itu ya jawaban dari Bang Juma ya. Iya. Yesus, aku Yesus ada sebelum Abraham ada. Orang waras tidak akan mungkin mengatakan, oh ini pasti Tuhan. Ini pasti Tuhan. Kenapa? Karena sebelum Abraham ada itu, yang lebih dulu ada kan orang-orang sebelum Abraham. Bapaknya Abraham, mamanya Abraham, dan seterusnya. Banyak orang yang ada sebelum Abraham ada. Tetapi cakupannya kemudian, ungkapan Yesus di situ bukan menandakan bahwa dia adalah Tuhan. Bukan. Lagian ini kan catatan Yohanes, penulis kitab saudara. Penulis kitab saudara yang mengatakan Yesus berkata. Kan gitu. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu kan? Ya. Maksudnya apa itu menurut saudara? Abang tahu segala, abang tadi bilang ya, sudah paham tentang kekristenan, tentang Alkitab ya. Abang pasti tahu siapa yang menulis-nulis itu. Kalau Yohanes ini itu tidak diketahui, bukan Yohanes yang menuliskan kitab Yohanes ini, bukan murid Yesus. Oke. Jadi beda ya. Apanya tuh, Bang? Bukan Yohanes yang menulis ya, abang bilang tadi. Bukan. Dari mana abang bisa mengatakan demikian? Dari Yohanes 1, dari Yohanes 21 nomor 24 25. Yohanes 2:1. Iya, nomor 24. Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Oke. Kata penutup, dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus dituliskan. Masalahnya di sini apa? Nah, itu bukan Yohanes murid Yesus yang menulis. Dialah murid. Jadi Nah. yang dimaksud di sini dialah murid itu siapa? Ya itu dia, siapa murid itu? Dialah menurut murid. Ini kata penutup, Bang. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini. Itu adalah Yohanes. Terus yang menulisnya siapa? Yohanes, Bang. Kalau Yohanes yang menulis, akulah murid. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dia telah menuliskannya dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Berarti dia ini menunjuk kepada kita semua untuk bahwa kesaksiannya itu benar. Kesaksian dari Yohanes. Iya. Kalau dikatakan dialah murid, berarti bukan penulis lain. Saya menulis tentang aku. Kalau aku yang menulis tentang Bang Suma, maka aku katakan akulah murid. Tapi dia mengatakan dialah murid, berarti dia menunjuk kepada orang ketiga. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan telah menuliskannya. Dan kita tahu
Nah, coba. Baru penulis di sini. Dan kita penulis di sini. Tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Kesaksian orang ketiga. Jadi kalau dia nerimanya dari Lukas, dialah Lukas yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan Lukas telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksian Lukas itu benar. Nah, kalau dikatakan Yohanes, dialah Yohanes yang memberi kesaksian tentang semua ini. Dan telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksian Yohanes itu benar. Itu kalau Yohanes yang memberi kesaksian kepada dia. Tapi sang penulis ini tetap aja bukan Yohanes. Andai dia Yohanes yang menulis, maka dia mengatakan, akulah murid yang memberi kesaksian semua ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksianku itu benar. Itu kalau yang nulis ini adalah Yohanes murid Yesus. Tapi karena yang menulis bukan Yohanes, ya saya katakan bahwa itu bukan ucapan Yohanes. Lagian kalau kita sudah membuktikan bahwa itu bukan ucapan Yohanes, maka gugurlah Yohanes 8 nomor 8 ini, bahwa apakah Yesus itu mengatakan kemudian Yohanes bahwa Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham ada. Tapi original teksnya tidak begitu bunyinya. Coba Anda pernah belajar Ibrani enggak? Yunani enggak? Coba Anda baca. Tunjukkan ke saya di Yohanes 8 nomor 58 itu kalau ada Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ada enggak kata telah ada ini di dalam bahasa Yunani? Yohanes 8 ayat. Ada enggak, Bang? Kalau ada ya aku turun nih sekarang nih, aku tidur. Sekarang udah hampir jam 2 di tempatku. Yohanes 8 ayat 5. 58. Ada enggak di situ dikatakan aku telah ada? Ada enggak? Enggak ada, Bang. Yesus kepada mereka berkata, Enggak ada. aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Iya. Mana bahasa Yunaninya telah ada apa? Oke. Silakan. Di sini dia itu sama seperti pertanyaan abang tadi sama pertanyaan siapa itu ya, Handis ya. Di ayat 57, maka kata orang-orang itu Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Nah, ini sudah ada di ayat 57 ya. Jawabannya adalah, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Iya. Jadi pertanyaan abang Telah ini adanya udah ada itu mana, Bang? Yunaninya mana di situ? sejak dulu. Yunaninya mana? Bisa tunjukkan enggak? Bahasa Yunani, saya tidak tahu bahasa Yunani. Ah, berarti itu penambahan kan? Karena di dalam bahasa aslinya enggak ada. Gimana itu, Bang? Kalau nggak ada dalam bahasa aslinya, berarti penerjemah menambah-nambahkan. Berarti kitab Anda ini editan, diedit untuk menyesatkan saudara. Karena di dalam original teksnya itu tak terdapat bahasa itu. Oke. Menurut abang di sini ya, Iya. bang, kalau orang Kristen itu ada nggak di Alkitab ini sesuatu yang benar? Sesuatu yang benar pasti ada. Pasti ada, Bang. Kenapa? Karena kitab saudara itu dituliskan dari hasil penyelidikan. Kalau hasil penyelidikan itu ya mendekati karya ilmiah. Yang disebut karena Abang yang disebut karena karya ilmiah itu pasti ada unsur kebenaran di dalamnya gitu loh, Bang. kebenaran ya. Ya, tapi abang yang pasti lebih syarat kebenaran dengan karangan tambah menambah gitu. Yang abang percaya di sini kebenaran apa? Karena sesuatu setiap orang Kristen itu menjawab, abang bilang itu ajaran Paulus lah, itu diedit lah, itu inilah. Yang abang tahu di sini yang benar yang mana? Biar saya menjawab pakai. Ketika Yesus mengajarkan dirinya bukan Tuhan, ketika mengajarkan berarti dirinya utusan Tuhan,
Berarti itu yang benar menurut abang. Iya, betul itu. Jadi kalau saya bisa menjawab bahwa dia itu Tuhan dari ayat lain bisa. Apakah abang percaya itu? Di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan? Oke, bentar. Bentar saya buka foto dulu. Ini kalau dikembalikan mati nggak? Makanya. Soalnya saya pernah simpan di galeri soalnya. Foto-foto bentar. Silakan. Yang penting jangan terlalu lama bang. Paling lama 15 detik, 10 detik lah. Nggak, ini pernah saya screenshot kayaknya saya foto, saya simpan di foto bentar saya buka ya. Bentar lah. Oke, selamat malam Jerry. Agama apa? Selamat malam. Assalamualaikum. Salam damai di hati. Ya, malam. Bisa Ya, nggak jadi kalau aku naik di sini bukan konsepnya Yesus atau Yudas yang disalib. Aku mau konsepnya kebenaran yang sesungguhnya, bisa nggak? Bisa banget. Oke. Sok nantang. Enggak, aku cuma mau tanya kebenaran yang sesungguhnya aja. Iya betul. Silakan. Karena aku pikir, aku sering nonton Bang Zuma ini sering apa ya, kayak pintar banget gitu kan. Bukan pintar bang. Saya menguraikan apa yang ada Enggak, tertulis. Ya iyalah pinter, emang Iya. kenapa baru tahu kau? Lagi pinternya Enggak Bang juga. Tidak. Iya. Kayak pintar banget gitu kan. Enggak Sebenarnya Bang juga. Zuma Itu penilaian Bang Zuma anda ini, aja. saya mau tanya dulu, Bang Zuma ini agamanya Islam kan? Yes. Oh iya. Berarti udah mengerti dong Al-Quran yang sesungguhnya. Insya Allah. Jangan cuma menghafal doang loh. Hmm. Jangan cuma menghafal dan membaca, harus mengerti Lalu? isinya. Silakan. Iya. Agak lain ya. Iya enggak. Bukan agak Makanya lain. lain jangan dicampur kemana-mana dia. Iya, bukan agak lain. Aku kan ini kan sekedar Saudara AWS silakan Meminta cari ayatnya dulu bagaimana- Bang, datanya silakan mumpung ada saudara Jerry. meminta bagaimana kebenaran Terus Jer, yang terus kau sesungguhnya. mau ngapain sih Jer? Jer, kau mau ngapain? Aku mau nanya. Ya Kan silakan. mau tanya jawab dengan Bang Zuma. Ya silakan tanya jawab, silakan. Ini mau tanya soal kebenaran yang sesungguhnya kan. Aku sih nggak mengerti sejarah ya. Cuman aku mengerti kalau kebenaran yang sesungguhnya itu di mana gitu. Ya kan? Aku mau tanya sama Bang Zuma. Bang Zuma, Buh. Yesus itu kan disebut Isa Al-Masih. Emang Bang Zuma mengerti apa itu Isa Al-Masih? Kok mengerti Isa Al-Masih? Enggak, artinya Isa Al-Masih itu apa? Itu nama orang itu. Isa Al-Masih bukan nama Isa orang, itu Bang nama, Zuma. Al-Masih itu gelar. Isa itu bukan nama. Al-Masih itu bukan gelar. Isa Al-Masih itu gelar. Nama itu, Yesus itu nama. Isa Al-Masih itu yang gelarnya. Apa ini? Dia ulang Elah. perkataan Bang Zuma, dia ulang. Parah nih. Coba ulang lagi Jer, coba ulang Jer apa? Isa Al-Masih itu artinya apa? Isa Arti itu dari nama Isa Al-Masih. orang. Isa itu nama orang. Al-Masih itu pintar. gelarnya. Terlalu pintar. Isa Al-Masih itu gelar, bukan Isa itu bukan nama orang, coy. Kau tolong. Hah? Jangan ya, Isa bukan nama katanya Banyuwa. Silakan. Isa Ya, nggak bisa kayak Al-Masih gitu. itu gelar dari Yesus, bukan Isa itu bukan nama. Al-Masih, Isa Al-Masih itu satu. Isa Al-Masih, Isa Al-Masih itu gelar dari Yesus, kawan.
Yesus itu Makanya kalau belajar agama orang lain, jangan cuma baca doang, mengerti isinya. Yesus ketika dia lahir di tengah-tengah Bani Israel, nama aslinya siapa? Enggak usah jelasin yang lain-lain. Aku cuma mau tanya arti dari Isa Al-Masih. Jangan ke yang Isa lain. itu nama, Al-Masih itu gelar. Itulah. Makanya belajar agama orang itu jangan cuman dibacanya Kok, Kak? doang. Stres. Kok stres? Biarin ya. Isa Sama gimana? Al-Masih. Isa Al-Masih itu gelar, kawan. Isa itu bukan nama. Oh iya. Siapa yang ngajarin? Ini pengetahuan iman saya. Mau nipu lagi dia kan? Bukan mau nipu, bukan mau nipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma Bukan mau yakhda'una illa nipu. anfusahum. Isa Al-Masih. Sekarang aku mau tanya, Isa Al-Masih artinya apa? Isa itu nama, Al-Masih itu gelar. Udah turunin. Arti baik. Turun, kamu turun. Memang- Kamu ke gereja, colok pantatnya pendeta sedalam telunjuk kamu, habis itu jilat tanganmu supaya kau cerdas. Ya semua yang kusuruh pergi ke gereja tusuk pantat pendeta, praktekannya jangan sampai tidak. Kalau tidak, selamanya kalian akan begini, kucluk. Yesus gelarnya Isa Al-Masih. Apanya pemakan babi ini? Berarti pantatnya pendeta obatnya. Iya, supaya dia bisa bedakan antara busuk dengan harum. Kan dia nggak bisa bedakan. Makanya kusuruh nanti kalau sampai ke gereja, Papa mau belakang dulu Pak. Tarik trak colok. Prak! Habis itu jilat. Nikmat. Ya gitu lah. Isa. Nggak jorok Isa. bagi mereka itu. Kata dia Isa bukan nama. Gelar katanya. Gelar katanya. Kenapa masih ada orang hidup kayak beginian nih? Itu makanya mending dia turun ke gereja, temui pendeta, colok pantatnya, jilat. Masukkan sedalam telunjuk, masuk semua. Jangan 3, nanti pendetanya horny nanti kalau 3 tinggal ini masuk. 1 aja, telunjuk aja. Udah dijelasin Banyuma, Isa itu nama, Al-Masih itu gelarnya. Bukan Banyuma, Isa Al-Masih itu gelar. Hei, benar-benar colok-colok nih. Ya, sekolah lombok. Lamar rupa. Sudah berapa orang yang kusuruh pergi colok pantat pendeta? Udah ratusan orang. Udah banyak. Udah banyak. Aku takutnya bang dipraktek beneran loh bang. Itu yang Biarin. Nggak apa-apa. ya betul dijilatnya gimana bang? Kalau ya begini. Kalau dia tanya pendetanya, siapa suruh kau colok pantatku? Enggak dijilatnya betul, udah cocok. Jangan dia bang. Panjang kali bang ketawanya. Gigi berapa itu? Allahu Akbar. Gak terbayangkan loh bang kalau dipraktekkan beneran. Ih ya Allah. Memang kan masalahnya kan dia dapat ilmu dari sana. Ya kan? Tapi gak mesti dijilat bang, udah dicolok dijilat kan corok. Ya supaya mereka bisa bedakan berakal dan tidak berakal, Tapi akal-akalan dan akal. memang bau itu akan membuat orang sadar dulu. Orang pingsan itu ya, orang pingsan ya itu. dicium jangan dijilat, dicium Bunda, aja. Bunda. Masa Bunda. dijilat? Bunda blokir. Orang dulu itu kalau pingsan, dia colok pantatnya itu baru dia kasih hidungnya orang pingsan, sadar itu orang pingsan. Iya. Kan dicium bunda, dicium. Ini bang Cuma bilang dicium tuh. Kalau dia perhatikan di Maksudnya pendeta, apa? sadar dia. Ingat dulu pesannya dulu, hikmahnya di balik itu semua. Yang pertama, Hikmahnya. Ada kalau dia hikmahnya. balik ke gereja kan, punya niatan kemudian mencolok pantat pendeta, berarti dia memang sakit jiwa ya kan? Kalau itu terjadi benar-benar,
dicolok, celok, ya kan? Dicabutnya ya kan? Nah, terus dia mau ajukan ke mulut atau ke hidung. Disitulah dites, sakit apa sehat ini orang. Kalau dia benar-benar jilat, berarti memang dia nggak sehat. Tapi kalau masih cium-cium sedikit, bau sate pak, berarti dia masih sehat. Masih ada kemungkinan dia disembuhkan. Itu. Oke. Cukup. Ini ada tolong yang lain dulu. Ini ada. AWS, jangan kau praktekkan AWS saja. Jangan. Ya udah. Karena Ini kau ada masih informasi. sedikit sehat. Masih sedikit sehat dia. Jangan kau. Ini ada informasi. Pendeta Geri Aceh mendengarkan ini. Orang Dia- yang paling takut sama saya itu. Ya, enggak, dia loh Pak. Dia itu sudah selesai sekolah STT. Udah tamat. Dia menantang Banjuma. Nantang lagi baru muter-muter. Iya, tanggal 25. Topiknya katanya keilahian Yesus. Tanggal 25 nanti. Tuh, informasi. Bunuh diri Berapa dia. Bang Handi? Jam berapa? Makanya dengarkan dulu bicara gitu. Diulang ya. Pendeta Geri Aceh sudah lulus jadi sekolah STT. Dia udah menjadi pendeta. Dia menantang Banjuma debat tanggal 25. Topiknya keilahian Yesus. 25 malam. Ya, sekitar jam 8 malam start lah begitu kira-kira. Tuh, lanjut. Itu sidang Siapkan pengumumannya. telunjukmu, Geri. Kau dari dulu begitu aja terus ilmumu. Mutar aja terus. Siapkan telunjukmu. Nah, dia juga siap-siap harus pakai telunjuk. Iya dong harus. Tapi dia kan udah pendeta, berarti Ya, menurut berarti dia udah jangan diterusin ah. Kata sendiri Bang Juma. Berarti sendiri dia. Telunjuknya sendiri Jangan dicolok. terusin, udah paham lah, jangan diterusin, udah paham. Oh jangan ya, iya. Colo sendiri. Jelas, memperjelas. tapi jangan 3 jari ya. Nanti Gerinya orang jangan. Kayak gir. Betul. Allah. Gak kebaga sama aku kalau dipraktik bener nanti. Dan kayaknya ini Ferdinand tidak berani masuk karena itu. Takut saya nanti disuruh ke gereja ini sama semua colok pantat. Sekarang ini AWS ini kenapa jadi membisu? Udah ketemu datanya AWS? Suruh cari data Sampai dia tadi. sudah colok kontaknya pendek tidak ya? Udah lah bunda, Tadi jangan aku terlalu suruh dia diulang. cari datanya. Mungkin dia belum nemu. Coba AWS udah ketemu data belum? Silakan. Di Matius 17 ayat 1 sampai Sepertinya dia ketawa tadi tapi dia mute. Di Gimana berapa, bang? bro? Oke, Matius 17 ayat 1 sampai 4. Apa tuh? Coba bang buka terus tak. Matius 17 nomor 6 ya. Sampai 17 ayat 1 sampai 4. oh satu perikop. Apa itu bang? 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus. Ini berita dari siapa? Dari Matius. Ada enggak Yakobus dan Yohanes menuliskan? Parah ini. Yang menulis ini cuma Petrus dan Matius. Coba Matius ini dapat dari mana informasi ini bang? Bang? Matius udah dibaca, dapat Bang. dari mana? Kan cuman bertiganya, Petrus, Yakobus, Yohanes yang diajak kemudian Yesus ke gunung. Nah, Matius kan tidak ikut. Pertanyaan Terus di saya, Matius- dari mana Matius tahu kejadian ini? Terus di Matius 19 ayat 27 dan 2 dan sampai 30. Oke, itu bang. Apa di situ, saudara? Oke. Silakan.
Kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang kami akan peroleh? Dan kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Suku Israel. Setiap orang yang karena nama aku meninggalkan rumahnya, dan setiap orang yang karena nama aku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki dan saudaranya perempuan, bapak atau ibunya atau dan akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi banyak yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Itu. Iya. Apakah yang pertanyaan saya? Pertanyaan saya tadi apa, Bang? Jadi pertanyaan saya, Bang, siapakah yang menghakimi? Pertanyaan Bang Juma dijawab dulu AWS. Kalau nggak salah pertanyaan tadi di mana datanya Yesus Tuhan. Oke, itu sudah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu masa penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, ketika Yesus dia bersemayam di tata kemuliaannya, udah Bang. Yesus bertahta di atas mana? Kemuliaannya. Kemuliaannya. Terus sendiri aja atau Bertata di surga. Enggak, menurut saya tanya, yang bertata di surga itu siapa? murid-muridnya juga kan bertahta di surga? Yang bertata di surga itu siapa, Bang, dalam agama Bang? Kalau Tuhan saya itu bertahta di singgasananya itu di langit. Di langit. Yes. Itu bisa dikatakan juga dalam kemuliaannya, bertata dalam kemuliaannya ya. Itu data yang Anda bawa Matius 19 itu justru menggugurkan ketuhanan Yesus. Karena ke-12 muridnya juga bertahta. Duduk di tahta. Iya. 12 muridnya juga ikut duduk di tahta juga. Apakah 12 murid juga Tuhan? Iya, ikut duduk juga untuk menghakimi. Bang, untuk menghakimi ya. Iya. Untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Yesus menghakimi sendiri atau murid-muridnya juga ikut? Ikut. Ya ikut, berarti murid-muridnya juga Tuhan gitu. Yesus kan yang menyuruh, mengajak mereka, Bang. Iya, mengajak mereka menjadi Tuhan. Jadi nih, kata Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tempat yang telah kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas ke-12 itu untuk menghakimi. Beda ini untuk menghakimi, Bang. Iya, tahu. Dia juga duduk di atas tahta bersama dengan Yesus untuk menghakimi. Tapi puncak dari itu semua Anda boleh baca di 1 Korintus 15 nomor 28. Di 1 Gitu, Bang. Korintus 15 ayat 28. Yes. Korintus 15. Rusak anak orang ini. Telah ditaklukkan di bawah kismakanya sendiri, sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu banyak, supaya Allah menjadi di dalam semua. Masalahnya di sini apa, Bang? Yesus apa di situ dikatakan? Menaklukkan dirinya. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Tinggal Allah sendiri aja. Yesus menaklukkan. Jelas kan? Bisa dibaca ayat 2. Bisa dibaca bentar ya, ayat 24. Iya, Kemudian bisa. tiba kesudahannya, itu bila mana menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semuanya musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ya kan? Lalu setelah itu dia membinasakan siapa? Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan
maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi Salah kalau bang, segala salah. sesuatu Bukan Yesus yang kemudian menaklukkan musuh, bukan. Sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Allah yang meletakkan, bukan Yesus. Oke? ada di situ ya. Ada. Nomor 25-nya jelas kok di situ, Bang. Nomor 26-nya, musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Oke? Musuh terakhir. Setelah itu siapa? Baca nomor 28-nya. Apa yang terjadi? Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Ini menaklukkan dirinya sendiri artinya apa? Tuhan enggak dia? Enggak. Yang Tuhan tinggal Allah. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Tinggal Allah sendiri. Tak ada lagi yang lain. Yesus udah hilang dia. Yesus kembali kepada aspek kemanusiaannya. Dia bersama-sama dengan manusia biasa. Para nabi bersama-sama dengan manusia biasa. Bergumul dengan manusia biasa di dalam surga. Tak ada lagi nabi, tak ada lagi rasul, tak ada lagi manusia biasa di situ. Maka yang kemudian menjadi pucuk pimpinan siapa? Nabi sudah hilang, rasul tidak ada lagi. Tinggal satu, siapa? Allah. Nabi semua pada dicabut. Kemuliaan mereka sebagai nabi sudah dicabut. Tak ada lagi nabi, tak ada lagi rasul di surga tuh. Semuanya rata. Tak ada lagi, semuanya rata mendapatkan kenikmatan di surga. Tidak ada lagi nabi. Kenapa? Karena sudah tak ada lagi kemudian perintah untuk beribadah seperti taatnya kita di atas muka bumi. Nggak ada. Kenapa? Karena di surga itu sudah dipenuhi oleh manusia-manusia suci. Tak ada iblis di dalam. Jadi nggak ada lagi yang akan menggoda mereka untuk menjadi kufur. Sehingga tidak dibutuhkan lagi nabi, tidak dibutuhkan lagi rasul, tidak dibutuhkan lagi Kristus. Tak ada lagi Mesias yang dibutuhkan di sana. Karena iblis itu tak ada. Mereka adalah orang-orang suci, orang-orang kudus. Maka yang ada hanya kenikmatan. Akhirnya apa? Hanya Allah yang maha kuasa yang tinggal sebagai pemimpin. Tak ada lagi di situ pemimpin-pemimpin kecil. Tak ada lagi hakim-hakim kecil. Tinggal satu, yaitu Allah semata-mata. Nabi Rasul semuanya sudah menjadi satu, sama dengan makhluk-makhluk yang lain dalam hal kemanusiaan. Mereka adalah manusia-manusia yang berhak mendapatkan kenikmatan, berhak mendapatkan balasan imbalan dari Allah kepada mereka kemudian. Jadi Rasulullah Muhammad SAW tidak lagi mengemban amanah sebagai nabi dan rasul. Nabi Isa, Nabi Musa, Daud, Salomo, Abraham, tak ada lagi mengemban misi kenabian di situ, nggak ada lagi. Maka dikatakan supaya Allah menjadi semua di dalam semua, tak ada lagi yang lain. Gitulah bang. Makanya semua ditaklukkan. Anda baca dari data nomor 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, semua ditaklukkan. Semua, termasuk Yesus. Makanya dikatakan dalam kitab saudara, di dalam 2 Yohanes ya, 3 nomor 1, apa yang dikatakan di sana? Dikatakan sebagai bahwa apa yang tertuang kemudian di dalam pemahaman, dikatakan kita ini semua adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tapi belum nyata nasib kita seperti apa nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa Yesus menyatakan, ketika Yesus nanti menyatakan dirinya, kita akan sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Apa maksudnya ayat ini? Keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah manusia biasa, sama seperti kita. Cuman karena dia diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, sehingga dia punya kelebihan. Apa itu? Mujizat. Tapi nanti di kehidupan berikutnya semuanya akan dicabut dari Allah.
kenabiannya, kerasulannya, sehingga Yesus akan nampak nyata sesuai dengan aslinya, akan sama seperti kita. Itu data di dalam kitab saudara. 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah hamba-hamba Allah, anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa nasib kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang asli. Yesus akan 1 Yohanes 3 nomor 2, Bang. 1 Yohanes 3 ayat 28. 1 Yohanes 3 ayat 28 ya. Nomor 2. 28 itu enggak ada, Bang. 1 Yohanes 3 ayat 2. Iya, karena kalau di Yohanes 1 Yohanes 3 nomor 2 itu cuma sampai nomor 24. Enggak ada 28. Ya lanjut. Kecuali ditambahin. Silakan Anda baca, Bang. Kita akan sama seperti Yesus. Kalau Yesus Tuhan, berarti karena kita akan melihat dia dalam keadaan yang asli. Waduh, diam lagi. Ntar Bang, saya lagi baca nih, pendiam. Kalau membaca, perdengarkan dong sama kita. Oke. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Oke. Nah, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Jadi karena itu dunia tidak mengenal kita sebab tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Kenapa Dia mengatakan Dia anak-anak Allah? Kita dikatakan di situ bahwa sekarang kita adalah anak-anak Allah karena Yesus yang mengatakan demikian, ya tidak? Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Yang disamakan di sini adalah suci. Kita akan suci seperti Yesus, udah Bang. Bukan sama kedudukannya, suci seperti Yesus. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tidak berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang buat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Yang jadi disebut Bang Juma itu tadi, kita akan sama seperti Yesus. Dan yang dibilang di sini sama seperti Yesus adalah menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci, udah Bang. Seperti Dia adalah yang seperti suci tanpa dosa. Suci itu tanpa dosa, udah Bang. Bukannya Dia sama kedudukannya sama seperti Yesus. Bukannya Yesus jadi manusia biasa kelak nantinya. Udah. Kita akan melihat keadaannya yang sebenarnya. Memang ketika Yesus di dunia Dia nggak suci gitu? Baca lagi Bang. Iya. Apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus.
Sebab Ini kan, nah di ayat 2, saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, ya bang, kelak. Iya, kelak. Kelak. kelak itu berbicara mengenai setelah kebangkitan. Terus? Oke, kelak. Nah itu, terus lanjut bang. Ya itu dia. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kelak. Iya, kelak. Sebab kita akan sama seperti dia. Yang dibilang sama seperti dia, ya 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Nah, Bang, di sini dikatakan dengan sangat jelas. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Kan belum nyata. ya. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan melihat dia. Kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab apa? Kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sesungguhnya. Keadaan Yesus itu yang akan kita lihat. Oke. Terus ayat 3 lagi bang. Iya, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, oke, mensucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Nah, yang dibilang di situ suci ya kan bang, iya. menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci, itu suci. Yang diartikan suci itu tanpa dosa ya kan? Nah, Iya betul. Yesus juga tidak memiliki dosa. Ya. Ketika kita sudah di surga nantinya kita suci tanpa dosa. Yang dimaksud di sini adalah kita sama seperti dia. Yang dimaksud di situ adalah kita suci, udah bang, tanpa dosa. Iya, benar. Sekarang permasalahannya ketika kemudian Yesus ini di dunia, apakah beda? Di dunia apakah dia punya dosa? Kan tidak. Berarti orang-orang Kristen akan melihat Yesus dalam keadaan Yesus yang sebenarnya sama seperti Yesus. Sekarang saya tanya kepada saudara, apakah saudara ini Tuhan? Di dalam keadaannya yang sebenarnya di sini, menurut abang dia jadi manusia sama seperti kita ya? Iya, pasti. Berarti saya tidak salah dong mengatakan dia kalau dia di dalam keadaannya yang sebenarnya, saya tidak salah dong mengatakan bahwa dia dalam keadaannya sebenarnya menjadi Tuhan, menjadi Allah. Kok bisa menjadi Allah? Berarti Anda juga menjadi Allah dong. Nah, di sini kan sudah saya bilang bang, di ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya mensucikan diri sama seperti dia yang Allah. Ini menyamarkan tentang kesucian saja, Oh, jadi artinya Anda setara dengan Tuhan gitu? Atau Anda setara dengan orang yang suci? Kan sudah saya bilang tentang kesucian. Iya, makanya saya katakan berarti Anda dengan Tuhan setara, suci, maha suci gitu. Iya, kita nanti akan suci. Sama seperti Tuhan. Ya. Yang saya bilang tadi bang, suci ya. Kenapa Anda tidak mau menerima Yesus itu sebagai manusia suci dan Anda juga sebagai manusia suci? Kenapa Anda harus mengatakan dia Tuhan dan Anda juga sama seperti dia? Berarti Anda setara dengan Tuhan. Oke. Terus saya katakan atas dasar apa bang bilang ini di dalam keadaan yang sebenarnya ini menjadi manusia atas dasar apa? Lah kan Yesus memang manusia bang. Di mana-mana Yesus itu mau di surga, mau di bumi, mau di mana dia manusia. Di dalam kitab saudara. Dia dalam, manusia ya. Iya, dalam kitab Ibrani dikatakan Yesus sama saja, baik dulu, sekarang maupun yang akan datang. Ibrani 13:8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus tidak pernah berubah. Makanya dikatakan dalam kitab saudara itu, Yesus datang sebagai manusia, Yesus terangkat ke langit sebagai manusia, dia duduk di samping Tuhan sebagai manusia, dia turun untuk yang kedua kalinya sebagai manusia, terangkat lagi sebagai manusia. Itu dalil di kitab saudara. Oke, apakah sebagai manusia, berarti sebagai manusia dapat menghakimi? Iya betul. Karena ada yang terdakwa.
Oh, berarti menurut abang manusia yang menghakimi manusia. Manusia yang menghakimi manusia, betul. Tapi ingat, pengakuan Yesus ingat. Berarti, oke. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku ucapkan kepada mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Tuh. Jadi Yesus menghakimi berdasarkan. Berarti abang setuju dong bahwa Yesus yang akan menghakimi nantinya. Menghakimi orang-orang Kristen. Yes. Menghakimi orang-orang Kristen ya. Ya. Bahkan Anda membaca tadi menghakimi ke-12 suku Israel kan? Oke. Berarti abang setuju ya menghakimi orang-orang ya. Iya, dia hakim. Berarti Betul. Orang Kristen, Kristen, jangan orang Kristen. Itu kan dalam agama saya orang-orang bang, bukan hanya orang Kristen saja. Lah tadi Udah, Bang. dalilnya yang Anda baca itu Yesus akan duduk di atas tahta dan menghakimi. Iya, Menghakimi semua siapa? bangsa tadi ada di depan. Semua bangsa, suku. Bangsa apa? Bangsa apa, Bang? Anda tadi membawa data itu sendiri kan? Siapa tadi abang Handis ya yang memberikan wahyu tadi ya? Saya baca. Matius 19 tadi itu loh, Bang. Kata Oke, Yesus Matius kepada 19. mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, artinya kehidupan berikutnya, apabila anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nih. Oke, Apa? lanjut bang, bacanya bang. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudara laki-laki perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat, akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Garis bawahi bang setiap orang. Setiap orang ini, Yesus ini mengajar di mana dulu? Oke. Jadi garis bawahi bang setiap orang, bukan dibuat Alamak. situ setiap orang Israel ya. Garis Bang. bawahi setiap orang. Bang, ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, ketika Yesus kemudian mengatakan setiap orang, berarti setiap orang Israel. Kok jadi ke semua orang? Sekarang kalau Yesus menghakimi saya nih, Nah, saya dihakimi Yesus. Apa pola penghakiman Yesus apa ke saya? Suma, ya kenapa? Kau kuhakimi, apa sekalianku? Kira-kira apa jawaban Yesus? Kau tidak menuhankan aku cuma. Nenekmu kiper. Kapan kau mengajarkan dirimu Tuhan? Kau manusia. Apa kira-kira yang ditanyakan saya oleh Yesus? Kalau dia mau menghakimi saya, siapa dia? Justru dia itu yang harus saya hakimi. Kalau dia mengaku Tuhan, aku yang akan hakimi Yesus. Kenapa kau tidak menyembah aku? Suma, kau Tuhan rupanya. Iya, aku Tuhan pencipta langit dan bumi. Mana buktinya? Kapan kau mengatakan dirimu Tuhan pencipta langit dan bumi? Saya tidak mengatakan. Berarti kau lupa Tuhan kamu. Kamu itu sebagai Tuhan yang lupa ingatan berarti. Tuhan yang penuh dengan sandiwara. Kau hanya mengatakan. Yohanes 13 dia, Bang. Bang Juma, jangan lupa direkam ya, jangan lupa direkam. Biar ada bukti. Iya. Kamu hanya mengatakan dirimu utusan kepada Bani Israel aja pun. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirimu sendiri. Dan kamu mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal yang mengutus kamu itu sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal dirimu sebagai utusan. Aku sudah beriman kau itu utusan Tuhan untuk Bani Israel, kurang apa lagi? Mau korupsi rupanya kau. Mau Tapi nepotisme lagi. kalau dia bilang kau tidak mengikuti tulisan ajaran Paulus. Nenekmu kiper, kapan kau berbicara tentang Paulus? Kan tidak pernah. Aku yang akan menghakimi dia malah kalau dia macam-macam mengatakan dirinya Tuhan. Gak ada. Kau sendiri yang mengatakan Bapak yang mengutus aku. Kalian tidak pernah mendengarkan suaranya. Rupanya pun kalian tidak pernah lihat. Berarti kamu bukan Bapak. Utus juga mah tahu nanti lama-lama. Oh, berarti yang dihakimi oleh Yesus adalah orang yang menuhankan dia ya. Iya, makanya dalam Jadi Yohanes kalau Yesus bawa Yohanes 13 nomor 13, Bang,
Ya, 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 ya. Apa itu Yohanes 13:13? Aku dan Bapa. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Di situ kan Anda mengatakan apa? Hah? Maran. Wah apa? Rabam wa maran. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Kau tidak menyebut dirimu sebagai Allah. Allah itu satu-satunya yang ada di langit, yang mengutus dirimu. Jadi yang dihakimi nanti siapa sih? Orang yang dihakimi Yesus itu adalah orang yang memanggil namanya Tuhan dan memanggil dirinya Tuhan, menyebut dirinya Tuhan, mengusir setan pakai namanya, bernubuat pakai namanya, dan bermujizat pakai namanya. Itu makanya dikatakan dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Mana firmannya bahwa sembahlah aku? Mana? Ku cakar juga mukanya lama-lama. Gak ada kan? Tak ada. Yang dihakimi itu saudara AWS. AWS, sini saya kok. Nah, tapi dia sudah pakai sendal jepit itu dari tangan kanan ini. Kutanya dulu kau, AWS. Kutanya dulu kau, AWS. Nah, kata dia kan, siapa yang mengajarkan kau menuhankan aku? Paulus. Nah, tampar lagi. Tak, kata pak. Siapa yang memerintahkan kau ibadah hari Minggu? Bapak gereja. Nah, ditampar lagi, ketepak. Nah, siapa bilang ngajarin kau bahwa aku ini adalah Tuhan? Paulus. Ketapak lagi nih. Ya habisin babak belur. Enyahlah daripadaku, kalian semua itu adalah pembuat kejahatan. Dilempar ke neraka. Itu loh bang. Makanya dialog ini kita bangun wujud rasa peduli kami kepada saudara. Karena musuh terberat saudara itu adalah Yesus, bukan kami. Ketika nanti Anda, Yesus menjadi hakim, dipanggillah abang AWS ini, dia Bang Suma. Bang Suma, ya Tuhan, kamu kenal saya? Enggak. Kamu enggak tahu saya siapa? Enggak. Yang kau sebut Yesus biasa itu aku lah dia. Oh ya, kenalan dulu bro. Kenapa? Kamu kenapa? Enggak, aku mau nanya samamu. Kok selama kamu hidup, kamu enggak pernah menyembahku, menuhankan aku? Lah, siapa kau rupanya? Aku rasul, utusan Tuhan pada Bani Israel. Terus setahumu aku ini apa? Bani Israel juga? Apa masih kurang kau pernah sekolah di bait suci? Belum tak bisa bedakan mana Bani Israel, mana bukan? Tidak, jangan kayak gitulah semua. Nah, mungkin mana lagi? Adanya perkataanmu kau diutusannya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Aku bukan domba, aku bukan Bani Israel. Iya, tapi jangan galak-galak juga lah. Ya, mau kayak mana? Ya sudah, terus kenapa kamu tidak menyembahku? Loh, Tuhan menurutmu itu kan tidak serupa dengan apapun. Terus kamu itu serupa dengan aku, malah gantengan aku sikit. Ya udahlah, kamu lolos lah kalau gitu. Nah, dipanggillah saudara AWS. Nah, ini kenapa ini hitam kali mukanya? Sini dulu kan. Kamu selama di dunia nyembah kepada siapa? Ya sama Tuhan Yesus lah. Ya siapa rupanya yang ngajarin kau aku ini Tuhan? Nah, kaku mulut kaku, langsung ditampar. Menyahlah daripadaku. Yang Tuhan itu no. Tuh yang Tuhan tuh, yang maha besar, maha suci, maha perkasa, maha kuasa. Aku mah apa adanya. Aku cuman manusia yang diutus kepada Bani Israel. Masakan ente Suma lebih paham daripada ente. Kan ada pengakuanku dalam Yohanes 12:48. Pola penghakiman yang akan terjadi nanti adalah pola apapun yang aku sampaikan selama 3 tahun di tengah-tengah Bani Israel. Dan masa ente nggak tahu? Matius 7 nomor 15-23. Aku mengusir orang-orang Kristen. Masa kamu nggak tahu? Itulah aku bang. Di dunia aku egois. Aku cuma mengutamakan doktrin dan dogma. Ya sudah, matilah kau, tampar lagi. Menyala daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Udah selesai. Itulah keadaannya yang nanti terjadi. Coba tanya AWS Bang Joma. Kalau Yesus bertanya AWS,
siapa menyuruh kau menuhankan aku? AWS lo jawab apa? Atas kehendak siapa? Ya. AWS jawab. Iya. Apa tadi pertanyaannya? Kalau nanti ketemu Yesus, Yesus nanya kau, siap, atas kehendak siapa kau menuhankan aku? Itu loh pertanyaannya. Kau jawab apa? Ya, pertanyaan itulah yang tidak akan ditanyakan oleh Yesus. Pasti ditanya, Bung. Pasti ditanya. Baca Yohanes. Baca Yohanes 12:48. Kok nggak ditanya pula? Malah dia kan Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Itu siapa bang yang diusir? Oke, Yohanes berapa? 12:48. 12. Oke. Oke. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan itulah akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Oke. Di sini masalahnya. Mana perkataan Yesus? Sembelih aku. Oke. Jadi ayat 8. Ini Yesus sendiri yang mengatakan kan, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Coba pikir-pikir, barang siapa yang menolak Yesus dan tidak mendengarkan perkataan Yesus, ia sudah ada hakimnya. Oke. Bisa saya katakan seperti agama-agama lain yang tidak percaya dengan Yesus adalah orang yang menolak Yesus. Oke, mari kita buktikan. Saya masih ada waktu sekitar 30 menit ya. Mari kita buktikan Anda atau saya yang menolak Yesus. Oke. Ketika Yesus berkata dalam Matius 15:24, Matius 15:24, 15:25, 12:14, kok jadi kayak gini ya? Matius berapa? Matius 15 nomor 24. Matius 15 nomor 20. Oke. Oke. Yang tadi ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Oke. Anda tolak tidak atau Anda terima? Tetapi perempuan, oke. Anda tolak atau Anda terima? Anda tolak atau Anda terima? Terus coba baca yang di Wahyu berapa itu Ya, Wahyu itu bukan perkataan Yesus. Lu jawab dulu itu pertanyaannya, lu tolak nggak Yesusnya itu? ya, Yesus ini. Jawab dulu itu bro, lu tolak atau lu terima itu pernyataan Yesus? Anda terima enggak? Itu dulu. Matius 13. Matius 13 itu tentang perempuan Samaria, ya kan? Anda tolak enggak? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu dulu bang. Tolak atau tidak? Matius 15 ya tadi ya. Yes. Nomor 24. Barang siapa yang menolak? Ayo kita lihat siapa yang menolak Yesus. Anda atau saya? Perempuan Kanaan yang percaya ya. Oke, maka datanglah doa. Oke, aku diutus. Tidak. Tetapi perempuan itu sedang mendekat menyembahku, maka Yesus menjadi dekat. Firman-Mu jadilah. Bang Handi noise. Bang Handi noise. Oke, lanjut Awes. Itu tentang perumpamaan tentang perempuan Samaria.
Aku Dia- diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu pengakuannya Anda tolak enggak itu? Tapi baca dulu dari atas Bang, itu tentang apa? Iya, dia kan sudah mengatakan tidak patut roti yang diperuntukkan untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Anda tolak enggak itu? Ya. Kalau saya nggak tolak. Saya percaya beliau hanya untuk Bani Israel. Anda kalah satu langkah kan? Benar nggak? Oke. Kemudian yang kedua, Kita baca dari atas Bang. Oke. Anda nolaknya kan? Nah, kemudian yang kedua, kita lihat di dalam Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 17. Yes. 17. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, murid-muridnya percaya bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Saya juga menerima itu, bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Anda percaya enggak? Anda tolak enggak Yesus itu adalah utusan Tuhan? Oke, dibaca lagi ayat 9 sampai 10. Yohanes 17 ayat 9 sampai 10 ya. Oke. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, aku percaya Yesus berdoa hanya untuk mereka, Bani Israel. Tetapi untuk mereka saja aku berdoa, yang telah kau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Nomor berapa lagi? Ayat 10. 10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Nah, terus apa lagi? Ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Anda percaya enggak? Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Terus masalahnya di sini apa, Pak? Saya yang bertanya sama saudara, kalau saya percaya ini 100% saya percaya ini. Anda sendiri percaya enggak? Berarti abang percaya bahwa di ayat 11 itu, dan aku tidak ada lagi dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada dalam dunia ini dan akan datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti mereka. Berarti abang percaya itu dah? Saya tidak menolak, saya percaya. Apa masalahnya? Bahwa itu diartikan, coba pahami ayat 11. Saya paham. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini. Yes, Yesus terangkat ke langit. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Ya, murid-muridnya tidak ikut terangkat. Dan aku datang kepadamu, betul. Yesus datang kepada Tuhan. Peliharalah mereka dalam namamu. Yesus minta kepada Tuhannya agar memelihara muridnya. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku, betul. Yesus mengenal Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak mengajarkan tentang Tuhan-Tuhan lain. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Betul, Yesus muridnya dan juga Tuhannya itu satu. Saya percaya ini. Berarti abang percaya bahwa Yesus sama Bapa itu atau sama Allah itu satu? Satu misi, satu ajaran. Saya percaya. Satu misi, satu ajaran. Berarti yang diajarkan Yesus itu benar ya? Benar. Oke, benar. Yes. Jadi kenapa ketika Yesus menyuruh untuk mengikut dia, orang abang tolak? Loh, siapa yang menolak? Itu
Yang menolak itu Anda, bukan saya. Oke. Jadi abang sekarang mengikuti Yesus? Saya mengikut pola keagamaan Yesus. La ilaha illallah. Nah, Tidak udah ada kan? Tuhan selain Allah. Yesus Abang Rasulullah. Abang mengikuti ajaran Yesus. Saya mengikuti ajaran Yesus. La ilaha illallah. Yesus Rasulullah. Saya Abang ikut. percaya Yesus. Oke. Saya percaya dia adalah Rasul Allah. Oke. Itu Yohanes 7:8. Murid-muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku utusan. Murid-muridku percaya engkau mengutus aku. Aku utusan. Itu iman muridku. Bang Suma menolak enggak? Tidak, saya percaya dia utusan Tuhan. Nah, Anda sendiri percaya enggak kalau dia adalah utusan Tuhan? Berarti ini abang setuju ya? Saya tanya dulu, Anda percaya enggak kalau dia utusan Tuhan? Berarti abang setuju ya di sini? Loh, lah, saya sudah katakan saya setuju. Sekarang saya tanya kepada Anda. Anda percaya enggak kalau Yesus itu utusan? Kayak gini. Nanti kan? Berarti Anda menolak, Anda kalah 2 langkah. Oke? Anda menolak kalau Yesus itu utusan Tuhan. Saya tidak menolak. Saya beriman bahwa dia adalah utusan Tuhan. Ingat, Anda sudah 2 langkah kalah dari Bang Suma. berarti karena abang tadi bilang ya, bahwa abang percaya dan mengikuti ajaran Yesus ya? Alamak, saya percaya Yesus itu Rasul, utusan Tuhan. Yesus menyembah kepada Allah. Aku menyembah kepada Allah. Yesus mengajarkan dirinya Rasul. Aku beriman dirinya Rasul. Anda mau nolak? Berarti abang percaya dong yang di Yohanes 1 itu firman yang telah menjadi manusia. Saya percaya. Apa masalahnya rupanya? Berarti yang dikatakan firman yang telah menjadi manusia ini siapa? Yesus. Nah, Yesus. Terus apa masalahnya? Oke, abang percaya kan? Oke. gini. Saya percaya. Oke. Tunggu, Bang. Pada mulanya adalah perkataan. Firman Perkataan itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan perkataan ini adalah Tuhan sendiri. Bersama Kalam satu. nafsi. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia Tuhan tidak ada yang sesuatu menjadikan segala apapun sesuatunya yang itu melalui firman. Oke. Tidak ada masalah. Berarti abang kan tadi abang bilang bahwa firman itu yang percaya yang telah menjadi manusia. Tadi saya Benar sekali. Innama amruhu Tadi saya- ita arada say'an ayyakula lahu kun Oke, fayakun. tadi saya tanya sama abang yang firman yang Anda telah cuma menjadi mengguliti manusia. saya sendiri bertanya kepada Anda sudah 2 kali. Anda itu langkahnya salah. Pertama menolak Yesus. Yang pertama, yang kedua sekarang menolak lagi. Oke. Ah, Saya sudah oke-oke dapat aja jawaban terus. dari abang. Firmannya, abang kan percaya sama Yesus itu ya. Oke. Hanya Anda yang abang tidak berarti percaya, abang kalau saya percaya. Oke, di Yohanes 1 itu firman yang telah menjadi manusia. Tadi saya tanya abang siapakah firman yang telah menjadi manusia itu? Yesus. Jawab abang adalah Yesus. Oke. Iya. Anda sendiri Biasa. percaya enggak? Oke. Oke. Jadi, Miring apakah Anda ini. saya- Oke aja terus. Ditanya oke. Ditanya Oke, oke. Berarti abang percaya di Yohanes 1 Ntar ayat ngeyel. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dong. Saya percaya segala sesuatu itu berasal dari firman Tuhan. Beh, parah bah. Bedakan segala sesuatu itu berasal dari firman Tuhan, bedakan sama firman yang telah menjadi manusia. Bedakan Bang, bedakan. Gepeng Anda ini. Abang terjebak sendiri dong. Berarti Tidak abang ada, Anda terjebak nggak akan sendiri. pernah berhasil menjebak saya. Saya orang yang penuh dengan Roh Kudus. Nggak bisa Anda jebak saya. Nggak bisa. Berarti abang kejebak sendiri sama jawaban abang Apa? sendiri. Coba Anda jebak saya. Coba. Yang mana Anda bisa jebak saya di Abang sini? tadi bilang ya bahwa firman yang telah menjadi manusia. Firman itu- menjadi manusia. Oke. Apalagi? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu telah bersama-sama Iya. dengan Allah dan firman itu Oke. adalah Allah. Oke. Ya, Firman terus? itu adalah Allah. Ya terus?
Yang saya tanya abang tadi firman yang telah menjadi manusia itu yang menjawab itu Yesus ya. Iya. Oke, berarti siapakah Yesus itu? Yesus Berarti itu adalah perkataan Tuhan yang menjadi manusia. Apa sih? Ayat Eh, 1. Gila Yohanes orang 1 ini. ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Gila Firman Anda itu. sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Firman yang dimaksud di sini adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Oke, sifat Orang ya. sakit, stres. Oke, abang bilang sifat ya. Iya, memang Pada mulanya sifat. Sama-sama dengan segala terus? sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia Jadi siapa? segala sesuatu- Dia siapa di apakah situ? dia sifat? Dia siapa? Oke. Dia siapa? Oke. Dia siapa? Oke. Parah Anda penyembah manusia ini. Berarti kejebak sendiri dong ya. Mana yang Anda bisa jebak saya? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini belum jadi daging, kucluk. Nanti di data nomor 14 baru firman itu menjadi daging. Tuyul. Nah, firman itu Parah kali Anda ini. Firman itu Dengarkan, menjadi dengarkan saya. Mute dulu ini si kucuk ini. Host, mute. Dengarkan saya. berarti kejebak. Tidak bisa kau jebak saya, wahai murid Paulus, penyembah setan. Tidak bisa. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini siapa? Yesus. Memuntaku. Yesus nanti ada di data nomor 14-nya jadi daging nyoknyang Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini adalah Allah. Dan tanpa Dia tidak satupun yang telah dijadikan. Segala yang telah ada semua dijadikan dari Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dia di situ adalah Allah. Yesus pula. Yesus jadi daging nanti di data nomor 14. Nomor 4-nya. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dia di sini siapa? Allah. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak ada menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah tuh, namanya Yohanes. Tuh baca tuh. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Yesus mengajarkan dirinya sebagai apa? Terang, bukan gelap. Maka percaya kepada Yesus. Dia adalah rasul utusan. Ia bukan terang itu, tapi harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, tetapi telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang sebagai pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi daging. Nah, itu baru Yesus. Itu baru Yesus. Jadilah daging. Jadi daging Dia. Untung nggak jadi pelepah pisang. Yesus itu makanya dikatakan dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dia menjadi manusia, menjadi ciptaan, menjadi anak manusia karena firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya dikatakan pada mulanya Yesus itu adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya sifat berkata-kata yang melekat pada diri Allah itu adalah Allah. Ketika Allah mengatakan, wahai Maria, ya paman, hamillah engkau wahai Maria. Hamil dia. Lahirkanlah seorang manusia bernama Yesus. Melahirkan dia. Maka Yesus pada mulanya adalah firman. Yesus pada mulanya adalah firman yang terlontar keluar dari mulut Allah. Diantarkan Gabriel kepada Maria, diantarkan Roh Kudus kepada Maria. Begitu datang Roh Kudus ketuk pintu dia. Tok 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 tok. Maria, iya paman. Sesungguhnya aku ini adalah Gabriel. Aku adalah Roh Kudus yang datang membawa kabar gembira kepadamu. Apa itu? Engkau akan hamil. Jangan, aku belum pernah disentuh oleh laki-laki. Tidak. Sesungguhnya yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Apakah batal firman Tuhan? Tidak. Apa yang terjadi? Maria hamil, lalu melahirkan manusia. Jadi Yesus ini pada mulanya adalah firman. Oke? Jadi manusia Yesus itu pada mulanya adalah firman.
bukan firman mulut Tuhan yang turun ke bumi, tidak. Makanya Anda itu sangat keliru mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma. Apa pula Tuhan menjelma? Itu ajaran paganisme Roma Yunani. Yang benar adalah firman Tuhan keluar dari mulut Tuhan. Apa firman Tuhan itu? Aku Tuhan menginginkan Maria hambaku hamil. Hamil Maria. Lalu melahirkan seorang anak bernama Yesus. Melahirkan dia. Maka Yesus pada mulanya adalah firman. Jangan kau mengatakan Anda bisa jebak saya. Tidak, Anda nggak bisa menjebak saya. Saya tidak bisa. Walaupun Yohanes 1 sampai nomor 37 ini adalah himne Plato, ini filsafat Yunani tentang logos, Anda tidak akan pernah berhasil menipu saya. Saya ini orang yang penuh dengan Roh Kudus. Anda harus tahu itu. Dalam hati saya, dalam batin saya penuh dengan Roh Kudus yang datang kepada dunia mengajarkan Al-Quranul Karim. Jadi Anda nggak bisa menyesatkan saya seperti Anda menyesatkan dan seperti Anda disesatkan gereja. Paham? Anda tidak percaya kan kalau Yesus itu adalah manusia ciptaan yang pada mulanya berasal dari firman. Anda sudah 3 kali kalah di situ. Anda lah penolak Yesus itu. Nah, yang terakhir sebelum saya pamit, Yesus mengatakan dirinya di dalam Yohanes 5 nomor 36 mengenai kesaksiannya. Apa kata Yesus? Ini Anda baca supaya Anda itu bisa sehat, Bung. Ini yang terakhir. Anda sudah 3 kali langkah kalah. Yohanes 5 nomor 36. Tetapi aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku berupa mukjizat, tanda-tanda, kekuatan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan seterusnya. Supaya aku melaksanakan semua mukjizat itu. Pekerjaan itu juga kukerjakan hari ini, sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Pertanyaan saya, Udah kabur dia, Bang. apakah ente percaya bahwa semua mukjizat yang Yesus lakukan itu membuktikan agar orang-orang percaya bahwa Yesus itu adalah Rasulullah? Percaya atau tidak? Percaya aku, Bang. Nah gitu dong. Coyo. Nah, kalah dia kan. Soalnya dia kabur, Bang. Jadi aku Langkah jawab. keempat kabure. Gara-gara Bang Abang Zuma bilang, bilang. sebelum saya pamit, Abang bilang gitu, jadi kabur dia duluan. Maksudnya 4 poin. Siapakah yang menolak? Kan tadi dia bangga-bangganya tuh di Yohanes 17:8 kan, dia bawa Yohanes 8, Yohanes 8, 17:8. Baca nomor 9-nya, baca nomor 11-nya, Bang. Nomor 11 apa rupanya di sana? Oh, di situ dikatakan, dan aku tidak ada lagi di dunia ini, dan mereka masih ada di dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa, peliharalah mereka dalam namamu yang kau telah berikan kepada aku, supaya mereka percaya sama seperti aku dengan kita bertiga, dan seterusnya. Kubilanglah sama dia, yang percaya Anda atau saya kepada Yesus? Yang pertama dia nggak percaya, yang kedua dia nggak percaya, yang ketiga nggak percaya, yang keempat nggak percaya juga, kabur makanya, malu dia kan. Nah ini yang keempat ini celaka ini. Karena saya nggak percaya Yesus itu utusan, saya percayanya Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, kabur, mampus. Jadi orang Kristen itu antikristus, musuh terbesarnya adalah Yesus. Itu teman-teman Kristen harus pahami itu. Nah, ini ada tantangan dari pendeta Geri, ya siap-siap aja teman-teman. Katanya dia mau, siapa tadi yang mengatakan itu, Bang Raden Kian Santan ya namanya ya. Dia mengatakan Abang ditantang, ya udah ayo. Siapa takut samamu? Aku bilang. Nah sekarang dia ngajak saya naik ke komalnya sehingga Allah, nggak bisa dong, saya harus istirahat. Nah sekarang Saya udah bilang ngomong kayak gitu. Segitu kenapa nggak dari tadi dia nongol, Bang? Iya. Dan juga saya menyampaikan kepada teman-teman, kemungkinan ke depannya karena kita bukan lagi bulan suci Ramadan, kita batasin diskusi kita itu paling lama jam 1 malam, paling lama sekali, supaya netizen kita bukan begitu, Dinda. Bukan, aku gak, Abang kalau udah itu Abang pasti greget jadi perpanjang lagi Abangnya yang itu. Enggak, nanti kita diskusinya lebih cepat.
Iya. Mungkin jam 8 waktu Makassar, jam 8, 9, 10, 11, 12. Lumayan lah itu 4 jam. Iya, tapi Kasihan abangnya netizen kalau kita, udah netizen. malam gitu kan abang yang udahlah tanggung ini nanti lah ntar lagi abang Kalau yang kalau ngikutin saya, Dinda, itu sampai besok 3 hari ke depan tidak tidur juga saya mampu. Yang makanya kasihan ini teman-teman kita netizen, ada yang lupa yang mana istrinya, Selamat mana lebaran ya tetangganya. Bang Juma semuanya. Iya, ngomongnya iya, nanti betul. dulu di Mbak naik. Ada yang lupa kantornya di mana, ada yang lupa yang mana anaknya lagi, ada yang lupa kemudian biasa dia pakai celana dalamnya istrinya ke kantor, gara-gara kurang tidur. Iya, kasihan mereka, kasihan. Teman-teman kita ini perlu diperhatikan dia juga lemah, kesehatannya. Ya karena dia biar bagaimanapun dia cinta sama kita. Teman-teman kita ini para netizen kita itu sayang sama kita. Dia sangat sayang kali kalau misalnya Bang Handi live itu dia nggak disimak oleh mereka. Aduh Bang Handi ini lagi live, sayang kalau aku nggak dengar. Dia dipaksa-paksakannya sampai ada yang minum CTM 1 papan biar nggak tidur-tidur. Kebalik ya. Iya. Jadi kalau bisa nanti kita ini batasin. Saya maksudnya, teman-teman silakan aja lanjut. Saya insya Allah ke depan jam 1. Jadi teman-teman yang suka dengarkan dialog Bang Suma, jam 1 kita udah istirahat. Gitulah intinya. Kecuali satu, sebelum dialog telat, kemudian mungkin ada kegiatan atau ada tamu, misalnya dimulai dari jam 11 atau jam 12, itu baru. Nah, tapi saya minta kepada teman-teman yang punya kegiatan besok jangan ikutin, kan bisa nonton di YouTube yang ada. Di YouTube Zulkifli 15, Handi Selebes, Vera Estar dan semua teman-teman yang Kecuali ini, berafiliasi. kecuali weekend boleh lah bonus-bonus sampai jam 3. Kecuali malam minggu. Kan baru saya ngomong Kecuali kayak gitu, weekend. malam Ahad boleh. Lagian pula masa gara-gara ini kelas sampai nggak tidur. Memang begitu. Ada lo gitu, Dina. Ada yang mereka tuh benar-benar sempoyongan ke kantor lo. Ada. Yang saya takutkan nanti mereka kantor naik motor. Ah itu dia. Naik mobil apa. Dulu pernah lo, saya sendiri pernah hampir ketabrak tiang listrik bawa mobil. Gara-gara kurang tidur. Nah apalagi teman-teman kita ini kasihan. Mau besok kerja tidak mendengarkan sayang, didengarkan ngantuk. Maka dari kita lah yang harus memberikan kebijakan tuh itu. Kita batasi jam 1 paling lama. Habis itu kita istirahat, besok nyambung lagi jam 8, 9 gitu. Lebih parah lagi, dia nggak tidur, tiba-tiba mau berangkat kantor, dia nggak bisa bedain yang mana motor, yang mana tiang listrik. Nah, Ternyata itu dia. tiang listrik yang dia naikin. Oh iya, yang Ini saya betul ada takutkan yang mau syahadat di bawah. Siapa mau syahadat? Ini Rifki yang mau syahadat. Siapa mau TCE syahadat? nih, TCE. Oh. yang saya takutkan kalau masih nggak bisa bedakan mobil, motor, sepeda, asal. Ini kalau sudah nggak bisa membedakan antara pembantunya dengan istrinya itu yang bahaya Bang Di. Jangan loh bang, jangan. Tapi itu Orang kalau kurang biasa. tidur sempoyongan loh. Tapi itu standar, itu Juga standar. lah, Bang. Itu standar. Kalau nggak bisa bedain manusia dan Tuhan bagaimana? Lebih parah. Salah belok dari belakang ya kan bang. Gak tau lagi mana bini mana pembantu. Astagfirullahaladzim. Itu maksud saya gitu. Artinya ya kita nanti saya insya Allah batasin. Jadi teman-teman mungkin bisa nyimak dialog itu dari jam 8, jam 9 sampai jam 12 malam aja, besok istirahat. Istirahat karena besok kerja kan gitu ya. Siap. Sebelum kita tutup, emang ada yang mau syahadat siapa? Sedi siapa tuh? Taruh lo ya. Teman-teman kita di bawah ini kok dia lebih paham daripada yang di atas. Kira-kira siapa yang mau syahadat? Siapa? Nggak ada juga kan? TCE mau, silakan. TCE siapa nih? Nggak ada kan? Nggak ada. Udah di WA Gurunda katanya. TCE. Aku di WA di Iya katanya. nomorku ada 15 di WA di nomor yang mana? Bunda Rahmat Nomor tolong 15. bilang. Ini katanya dia ya. Bunda Rahmat tolong bilang Bang Zuma ada yang mau syahadat. Udah WA Bang Zuma. Syaratnya di WA. Gimana ceritanya? Di sini dong.
Coba Siapa ini. namanya Mbak Elang katanya Mbak nih. Sarki? Mbak Sarki siapa Mbak Sarki? Mbak Ini Sarki studio. Elang, selamat malam. Ya, selamat malam semuanya, selamat Lebaran. Agama apa? Katolik, Kristen. Oke, Katolik. Anda mau syahadat? Loh, kok sahadat? Saya mau diskusi sama Juma. Oh, Gimana sih? kirain itu di bawah Bang Elang katanya. Tapi Oh, Bang itu Juma kan mau KIP. rehat. Besok aja gimana? Gak apa-apa, standar aja dulu gak apa-apa. Gimana sih? Ini Rans Rapi Ahmad ya? Ayolah. Ya, kalau mau diskusi setengah jam sama Juma nggak, Bu? Boleh. Kenapa? Tanya Abang Jumanya, tanya Bang Juma. Iya, boleh. Boleh. Boleh setengah jam aja ya. Oke. Tadi Topiknya, narasi Bang. supaya nggak panjang-panjang, topiknya adalah ya apa perbedaan Tuhan dan manusia, supaya nggak jauh-jauh, biar nggak merembet kemana-mana. Apa Oke, bedanya baik. Tuhan dan manusia? Ya silakan. Oke, baik. Nanti setelah saya jawab, nanti saya boleh bertanya nggak Jangan, sama tentang jangan dijawab. Anda berargumentasi dulu apa bedanya Tuhan dan manusia. Jangan dijawab, nggak ditanya kok. Kan topiknya itu, silakan. narasi Oke, baik. narasi. Silakan dulu Bang Juma bernarasi. Nanti saya Ih, gantian. Gurunda udah capek. Nggak apa-apa, silakan Pak Juma. Nggak apa-apa. Iya, baik. Kesan itu. Jadi kalau kita berbicara mengenai Khalik, Khalik itu cuma satu. Dialah pencipta langit dan bumi. Lalu kemudian manusia ini adalah makhluk. Makhluk manusia ini adalah ciptaan. Tidaklah mungkin kemudian pencipta menjadi ciptaan. Dan tidak mungkin ciptaan menjadi pencipta. Ya. Jadi kalau berbicara mengenai perbedaan antara Tuhan dan makhluk, itu perbedaan yang secara mutlak. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan manusia dan manusia itu bukan Tuhan. Sepanjang perjalanan sejarah pemikiran manusia, memang ada beberapa kemudian aliran kepercayaan yang menyamakan antara sifat-sifat Tuhan dengan sifat-sifat manusia. Seperti misalnya ajaran paganisme, politeisme, animisme, dan seterusnya. Mereka menyamakan sifat-sifat Tuhan itu dengan sifat-sifat makhluk. Nah, ini yang dianut oleh orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat, tapi hanya mengedepankan iman atau kepercayaan. Karena Tuhan mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun di atas muka bumi dan di atas langit yang serupa dengan Tuhan. Dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Sama yang diterangkan di dalam Yeremia 10 nomor 6. Tuhan maha tinggi dan tidak ada Tuhan yang sama. Tidak ada makhluk yang serupa dengan Tuhan. 2 Samuel 7:22 juga sama. Tuhan itu maha tinggi sehingga Tuhan tidak serupa dengan apapun. Nah, itu sebagai pengantar dari saya. Tuhan bukan manusia, manusia bukan Tuhan. Karena dia Tuhan, maka dia bukan manusia. Karena dia manusia, maka dia bukan Tuhan. Silakan. Silakan Bang Elang. Oke, baik ya. Ya, gini ya, cuma Tuhan itu adalah roh. Tidak pernah Tuhan adalah roh ya. Oke, kita sepakat dulu. Tuhan yang adalah roh, Tuhan yang maha Jangan ngajak kuasa. sepakat. Anda aja. Sebentar dulu, saya narasi dulu lah. Iya, makanya jangan ngajak sepakat, Bang. Oke, baik, saya narasi dulu. Tuhan adalah maha kuasa. Tuhan menjadi manusia itu hal yang wajar karena dia maha kuasa. Nah, kalau manusia menjadi Tuhan itu tidak mungkin. Nah, kalau Tuhan menjadi manusia yang bernama Yesus, itulah kemahakuasaan Tuhan itu. Oke. Nah, kalau Tuhan tidak bisa menjadi manusia, dia tidak maha kuasa. Nah, karena Tuhan menjadi manusia, ingin berjumpa manusia, ingin bersama dengan manusia, ingin menebus dosa manusia, itu hal yang lumrah. Nah, kalau Tuhan tidak bisa menjadi manusia, itu tidak maha kuasa, Bang Juma. Di mana kemahakuasaannya?
Oke, itu narasi saya. Silakan. Oke. Sebenarnya yang benar yang harusnya saudara sampaikan di situ dewa. Dewa menjadi manusia. Kalau dewa tidak bisa menjadi manusia, berarti dewa itu tidak maha kuasa. Jangan bawa Tuhan di sini. Oke, jangan pernah bawa Tuhan. Tuhan itu tidak bisa jadi manusia. Karena kalau dia menjadi manusia, maka dia bukan Tuhan. Anda bernarasi bahwa Tuhan itu maha kuasa. Justru karena Tuhan itu maha kuasa, maka dia tidak bisa menjadi makhluk. Kenapa? Karena makhluk itu dibatasin oleh ketidakmahakuasaan. Kenapa Tuhan tidak bisa menjadi manusia? Karena manusia itu tidak maha kuasa. Sedangkan Tuhan maha kuasa. Tuhan maha kuasa. Maka Tuhan itu bisa menjadi, tapi menjadi Tuhan. Tuhan menjadi Tuhan itu baru betul. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia itu nggak betul. Kenapa? Karena manusia tidak maha kuasa. Maka Tuhan tidak bisa masuk ke dalam dimensi itu. Karena Tuhan tidak bisa terpenjara oleh ruang dan waktu. Karena Tuhan itu maha kuasa. Sementara hakikat, esensi atau apapun, substansi apapun, ketika dia dibatasi ruang dan waktu, maka kemahakuasaannya itu tak ada. Bukti, Yesus. Apakah Yesus maha kuasa? Tidak. Menahan kentutnya bisakah? Tak bisa. Nahan ngantuk bisa? Gak bisa. Nahan lapar bisa? Gak bisa. Bisa gak Yesus itu berdiri selama 3 tahun? Jangan duduk. Gak bisa. 3 tahun pula Bang Suma. 1 hari aja berdiri, pegal kakinya, asam urat dia. Gak bisa Tuhan itu menjadi manusia, Bu. Gak bisa. Gak bisa. Kecuali ajaran pagan. Dewa menjadi manusia bisa. Kenapa? Namanya juga pagan. Nah, sedangkan yang Anda bawa ini konsep siapa? Konsep Roma Yunani. Romawi memang mengajarkan Tuhan menjadi manusia. Dewa, Theos menjadi manusia. Yes. Dan Yesus dilantik menjadi pengganti dewa matahari. Betul. Maka orang-orang yang mengikuti ajaran paganisme Romawi harus mengatakan dewa menjadi manusia. Tapi bukan Tuhan, dewa. Dewa itu adalah tokoh hayalan ajaran paganisme. Mari lihat Yesus. Yesus, ya, kamu itu Tuhan? Bukan. Kenapa kamu bukan Tuhan? Ya karena aku manusia. Oke, baik. Silakan. Gantian Bang Juma supaya jangan. Oke, baik ya. Silakan. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan manusia. Oke, itu dasarnya dulu. Artinya ketika dia bisa menciptakan manusia, dia bisa menciptakan alam semesta. Kenapa hal yang lumrah, ya Tuhan menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, apa yang salah di situ? Kalau dewa itu diciptakan, ya kita di Kristen tidak pernah mengenal dewa. Anda lari ke dewa, sudah jauh itu. Ya, di Kristen tidak pernah mengenal kata dewa. Nah, Allah yang Maha Kuasa bisa menjadi apa saja. Nah, kalau Allah tidak bisa menjadi apa saja karena dia bisa menciptakan alam semesta ini dengan cakrawalanya, dengan manusia bisa diciptakan. Kenapa hal yang sepele Allah menjadi manusia tidak bisa? Itu nalarnya bagaimana itu Juma? Ya. Itu hal yang sepele bagi Tuhan. Oke, Sudah? Sekarang sebentar, belum selesai, ya. Nah, kalau Tuhan tidak bisa menjadi manusia, itu tidak maha kuasa Tuhan Anda. Nah, kalau Tuhan adalah roh, ya, ingin melihat manusia secara langsung bersama dengan manusia, itulah kemahakuasaan Tuhan itu. Bisa disentuh, bisa bercakap, itulah kemahakuasaannya. Kalau Tuhan tidak bisa berinkarnasi menjadi manusia, itu bukan Tuhan namanya. Oke, itu aja dulu narasi saya. Silakan. Oke. Kalau Tuhan bisa menciptakan alam semesta dan itu mudah baginya, maka Tuhan jauh lebih mudah menciptakan manusia lahir tanpa ayah.
ajaran apa itu? Tuhan Maha Kuasa, maka dia Maha Kuasa menjadi bukan Tuhan. Parah kali bah. Tuhan mampu menciptakan alam semesta dan itu mudah baginya. Apakah sulit bagi Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah? Hah? Tidak mudah. Yang Anda katakan itu Theos, itu dewa. Udah berapa kali ku bilang sama orang Kristen. Konsep yang Anda tanamkan kepada anak-anak Anda itu adalah konsep pagan. Pahami itu. Theos itu dewa. Sedangkan Tuhan itu adalah arkontas dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani Theos itu sama dengan dewa. Makanya ketika Anda mengatakan konsep Anda, Tuhan itu harus menjadi begini dan menjadi begitu, sebenarnya Anda tidak sedang mengajarkan ajaran para nabi. Anda sedang mengajarkan ajaran kekaisaran Romawi. Dewa nuzul menjadi manusia, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Pahami itu dulu. Jadi kalau Anda mengatakan, sabar, Anda mengatakan Tuhan Maha Kuasa sehingga dia menjadi manusia. Nah, ketika dia menjadi manusia, apakah dia Maha Kuasa? Jawab. Oke, baik. Nah, ketika dia menjadi manusia, oke, dia terbatas dan ruang dan waktu. Tetapi keilahiannya tidak hilang. Tidak hilang. Nah, terbukti apa? Dari mana? Jangan terbukti apa? Sebentar, sabar. Jangan. Yesus bisa membangkitkan orang yang mati. Ya, Yesus bisa bangkit. Oh loh, kenapa nih? Jangan di apa dulu, ya. Nah, ketika dia menjadi manusia, dia harus terbatas. Berarti tidak Maha Kuasa lagi dong? Nah, sebentar. Tapi Udah, tiktokan keilahiannya aja, tidak Bang. Ini waktu, terbatas. Bang. Tiktokan aja yang Bang bersah. Juma. Sebentar. Ini dulu, bentar. Ketika Kan dia ada- membangkitkan, sebentar dulu, Bang. Ini waktu, silakan tiktokan aja. Nggak masalah. Ya silakan tiktokan aja, tapi santai. Silakan lanjut. Oke, baik, tiktokan. Oke, Bang Juma, Tuhan Anda Maha Kuasa tidak? Maha Kuasa, Bung. Oh, Oke, Maha kalau Kuasa. dia menjadi manusia bisa nggak? Nggak bisa, Maha Kuasa pula jadi manusia. Gimana cerita? Kalau Loh, dia berarti mau tidak manusia, Maha kalau Kuasa dia mau dong. manusia, Aduh, gimana kalau sih? dia mau manusia, Kalau dia Tuhan Anda tidak bisa menciptakan. menjadi manusia, tidak Maha Kuasa dong. Aduh, Oke, gimana sih? sekarang begini. Logikanya gitu dong. Sekarang begini, kalau Tuhan menjadi manusia, apakah manusia ini Maha Kuasa? Jawab. Loh, dia kemahakuasaan itu bisa menjadi manusia. Itu artinya. Sekarang manusia gini, ini apa Maha Kuasa? Sekarang begini, Tuhan Anda Manusia tidak itu Maha apa Kuasa. Maha Kuasa? Kenapa? Sebentar. Ditanya, Bang. sebentar dulu. Manusia Saya- itu apakah Maha saya tak- Kuasa? Sebentar, bukan berarti dia menjadi manusia hilang Sekarang kemahakuasaannya. Tuhan menjadi manusia, berarti manusia ini adalah Tuhan. Sekarang manusia ini Maha Kuasa tidak? Jawab. Ya, dia Maha Kuasa. Buktinya Yesus bisa bangkit dari kematian, bisa membangkitkan orang yang mati. Sekarang buktikan kepada kamu. Oh, jangan ketawa dulu. Loh, ini Dengarkan bukti saya, ada. dengarkan. Buktinya. Ketika kemudian Sebentar, Bang Juma, sebentar. Ketika Anda Sebentar, Bang. mengatakan, sekarang ketika Yesus mengatakan Sabar dia dulu mati. lah. Anda kan tidak bisa membuktikan Sekarang ketika Yesus itu mati, Sebentar dulu. Aduh, ini saya belum dia selesai dibunuh. narasi. Dia dibunuh. Dia Bang dibunuh. Juma, Apakah Bang dia Juma, Maha Kuasa? saudaraku. Kenapa dia dibunuh? Kenapa dia Bang dibunuh? Juma, saudaraku. Kemudian dia bangkit. Sebentar, Siapa yang sabar dulu. membangkitkan dia dari kematian? Tuhan Anda tidak Maha Kuasa karena dia tidak bisa menjadi manusia. Itu Karena berarti dia tidak bisa Tuhan dibunuh. Anda, sebentar. Karena dia tidak bisa dibunuh. Loh. Karena dia tidak bisa dibunuh. Dia tidak bisa Loh. menjadi mayat. Tuhan, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi bisa sabar. menjadi mayat? Kutanya dulu. Kemahakuasaan itu Kutanya dulu. Apakah Tuhan bisa menjadi mayat? loh, Jawab. dia bukan menjadi manusia berarti bukan seutuhnya manusia. Bukan manusia. Buset. Loh, Itu sebentar berarti dulu. ajaran dewa-dewa. Sekarang Anda mengatakan Tuhan Maha Kuasa sehingga Tuhan itu bisa Sebentar, menjadi manusia. Aduh, belum. Bisa menjadi manusia Sebentar, katanya Tuhan. sabar. Artinya tuh Tuhan bisa menjadi manusia kan? mute. Berarti Tuhanmu Kenapa saya sudah menjadi di-mute manusia? moderator? Ini nggak imbang namanya ini ya. Saya mau tahu kemahakuasaan Tuhan Bang Juma. Itu Tuhan aja dulu. saya selamanya Maha Kuasa. Dia tidak bisa menjadi manusia.
Lah berarti nggak maha kuasa dong. Nah, Juma. sekarang Aduh, sekarang gimana Tuhan sih? Anda maha kuasa. Iya maha Sehingga kuasa dia dong. menjadi manusia. Dia bisa menampakkan saja mau jadi Oke. mau jadi tiang awan, tiang api Oke. sama belukar itu udah kena kemahakuasaannya. Nah, Bisa jadi sekarang setan juga? saya tanya sebentar dulu. Bisa jadi setan juga, sabar Tuhan Anda? dulu. Loh, nggak mungkin jadi setan. Ngapain dia jadi setan coba setan? Katanya bisa apa saja. Kenapa Loh. dia nggak bisa jadi setan? Kenapa? Lah artinya begini. Berarti Bang tidak maha Juma. kuasa kalau nggak bisa jadi setan. Kenapa dia nggak bisa Sebentar. jadi setan? Setan itu kan berbuat kejahatan. Apakah Tuhan itu berbuat kejahatan? Saya tanya. Loh, katanya tidak, Tuhan itu maha kuasa. Bisa apa saja. Loh, saya tanya, Tuhan itu jahat atau baik? Saya tanya dulu. Tuhan yang menciptakan kejahatan, Tuhan yang menciptakan Saya kebaikan. tanya, kalau setan itu kan jahat, apakah Tuhan menjadi jahat kalau dia berinkarnasi menjadi setan? Saya tanya. Tuhan yang menciptakan kejahatan, Tuhan juga yang menciptakan kebaikan. Siapa Ayo. bilang Tuhan menciptakan kejahatan? Gimana sih? Dalilnya Anda ada. narasi kosong itu namanya. Gak pernah Tuhan menciptakan kejahatan? Yakin? Tidak pernah. Dikasih Yakin? data nih. Yakin saya. Ya. Oh ya? Apakah Tuhan Anda menciptakan kejahatan? Saya Iya, tanya Saya dulu. tanya, Anda mengatakan Tuhan tidak Saya menciptakan tanya, kejahatan. saya tanya dulu. Apakah Tuhan Anda Ya udah dikasih Ya, dulu. segala sesuatu diciptakan oleh Kenapa Tuhan. saya di-mute? Ini Segala enggak. sesuatu Ini saya diciptakan oleh tiktokan. Tuhan. Yohanes 1, Tuhan Anda bisa menciptakan kejahatan? Saya Yohanes tanya 1 dulu. nomor 3. Sabar Bang Juma. Sabar Bang Elang Juma. kena Jangan ini. lari-lari kemana-mana. Loh, Yohanes 1 Tuhan nomor Anda 3. bisa menjadi jahat nggak? Yohanes 1 nomor Bentar, 3. Tuhan. Jawabannya Yohanes 1 nomor 3. Sebentar Bang Juma. Saya bertanya. Apa sih? Tuhan Anda bisa jahat nggak? Jawabannya Yohanes 1 nomor 3. Sudah dijawab itu loh. Tuhan Anda bisa jahat nggak? Tuhan saya nggak bisa jahat, tapi Tuhan yang menciptakan Oke. kejahatan dan kebaikan. Ayo. Oke, sama. Tidak di dalam kekristenan tidak pernah Tuhan menjadi jahat. Yesus jahat. Sabar bang. Yesaya 45 nomor 7. Yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan kebaikan dan menjadikan kejahatan. Ilmumu masih naik nihil nak. Oke. Oke, baik. Ketika ada orang Muslim melakukan kejahatan, apakah Tuhan Anda melakukan kejahatan? Silakan. Tidak, kejahatan itu adalah proses yang diciptakan oleh Allah untuk melengkapi ciptaannya. Kejahatan diciptakan oleh Allah, kebaikan diciptakan oleh Allah, pahit diciptakan oleh Allah, Anda manis mengatakan diciptakan oleh kejahatan Allah, diciptakan terang Allah. diciptakan oleh Gimana Allah, sih, Ji? gelap semuanya Anda diciptakan oleh berlawanan Allah. dengan premis Segala Anda. sesuatu diciptakan oleh Allah. Yohanes Tuhan 1 yang Maha nomor Kasih 3. tidak pernah menciptakan kejahatan, tetapi Segala manusia sesuatu diberikan free will. dijadikan oleh Dia. Sebentar Bang Juma. Anda Yohanes kan Yohanes 1 nomor 3. Tuhan Anda bisa menciptakan kejahatan. Tuhan Yohanes Anda 1 tidak nomor 3. kasih. Yohanes 1 Sebentar, nomor jangan 3. mit moderator. Gimana sih? Segala Jangan main-mit sesuatu lah. Aduh. dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu masuk Tuhan ke Anda kejahatan. tadi Anda berkata Tuhan Bisa tidak menciptakan diskusi nih, kejahatan. Sekarang Anda berubah. Tuhan Anda bisa menciptakan kejahatan dan kebaikan. Sedangkan di kekristenan tidak pernah Tuhan menciptakan kejahatan. Kalau ada dalilnya Yesaya 45 Tetapi nomor 7 itu apa? sebentar. Sebentar. Kasih dulu data Bang Coba, kasih data dulu. Yohanes 1 datanya. nomor 3. Gurunda, kasih dulu dia ngomong Gurunda, nanti baru kita babat ini. Udah bunuh diri dia. Ya, begini. Tadi Juma berkata, Tuhan Anda berkata bisa menciptakan kebaikan dan kejahatan. Itu Bukan saya bisa simak tadi. menciptakan. Saya Bentar katakan dulu. segala Aduh, sesuatu Bang Juma, diciptakan Anda oleh sudah berkata Allah. seperti Dah selesai. Kenapa nih Bang Juma ini nggak bisa Karena fair ya otakmu untuk error. fair untuk memberikan kesempatan untuk berbicara? Kamu Anda menuduh sudah tapi blunder tidak. tadi di situ. Bentar dulu, Anda sudah blunder. Anda sudah blunder di situ saya simak. Tuhan tidak menciptakan kejahatan, tapi ketika Anda berkata lagi, Tuhan bisa menjadikan kejahatan dan kebaikan. Saya Sedangkan Tuhan yang bilang, dong, sebentar, aduh, Yes, dong. Dong tambah O Anda ini. Dong tambah O. Silakan Anda kasih datanya Bang potong-potong Coba. ini. Silakan kasih datanya Bang Coba. Silakan. Diam dulu. Saya Kasih sudah data. menyebutkan Yesaya 45 nomor 7 Tuhan menciptakan kejahatan. Anda mau kemana? Hei, Tuh, ada datanya tuh. Yesaya 45 nomor 7. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Anda mau kemana?
Elang lu skakmat Elang. Itu artinya dia menciptakan. Aduh, gimana sih? Apa Ya, orang ini? begini ya. Saya terangkan Kenapa? lagi ya. Bentar, jangan Kenapa? dipotong dulu, jangan dipotong. Ini yang dikatakan Manusia Gurunda. diberikan free will. Bentar dulu. Lalu dikasih Ini- data, lalu dikasih mau data dulu. mendengar dah. Data, saya Ini belum dikasih dikasih data data. ini, dikasih data. Ini datanya nih. Ilmu Tuhan Anda masih menciptakan nihil kejahatan deh. nih. Belum sanggup Ini- Anda Diam dulu. menyaingi Diam, saya. diam, Ini Dirajam data yang nihil dari Anda Gurunda. itu. Yesaya 45 nomor 7. Di sini Betul. ada Ose Shalom. Kata Roh. Aku membuat damai. Dan yang kemudian ubore ini akar katanya bara, sama kayak Kejadian 1. Ubore dan menciptakan ra, Ra itu apa? kejahatan. Beh. Kejahatan Gurunda. Bahasa Inggrisnya apa? Evil, calamity evil sama. Evil. Nah, ini kalau nggak percaya si orang-orang Kristen ini ya kita gini aja. Nih, Masih ini kita nihil buka aja. ilmu. Masih nihil ente. Diam dulu bang, Jadi- diam dulu bang. Data bang, diam dulu bang. Jadi gini, kekristenan itu lu nggak mengerti Tuhan gitu. Karena di dalam Perjanjian Lama Yesaya 45 nomor 7 Tuhan itu menciptakan kejahatan. Gitu. Tuh, ini yang tadi ya. Evil. Evil apa Evil. artinya? Kejahatan. Oh, kejahatan. Iblis. Please. Parah. Selamat datang di kebenaran. Lanjut. Jadi datanya ada bang. Jadi Tuhan itu menciptakan kejahatan. Datanya ada di Bible Anda loh. Jangan dibantah. Oke, baik ya. Semua sumbernya dari Tuhan, tapi itu diberikan free will. Ya, Free will. memang. Manusia itu diberikan free will. Mulai Sebentar dulu. Mulai Bang goyang Juma. dia. mulai goyang. Sebentar. Mulai goyang. Iya. Kenapa saya dipotong-potong ini? Namanya TikTokan. Nah, kalau kita berkaca di Karena kejadian, kau tadi ya. berbohong, Sebe- bilang tidak ada kejahatan. Kenapa saya Bible-mu. dipotong-potong? Karena dia Jadi karena ketika udah kena. Muslim berbuat kejahatan, apakah Allah menciptakan kejahatan? Nggak usah lari ke situ. Coba Aku silakan ini jawab. datanya ini. Apa sih orang Loh, ini? Gantian dong bertanya. Aduh, gimana sih? Kenapa Saya jawab kejam-kejam? ini jawab pertanyaanmu Ketika sudah jawab. ketika Tuhan umat Muslim menciptakan melakukan baik, kejahatan, buruk, apakah Allah menciptakan gelap, kejahatan? terang, tinggi, rendah. Dah, nyebelin. Dah. Buang-buang waktunya Bang Juma aja. Jadi gimana ceritanya tuh? Apakah Tuhan bisa menjadi manusia? Ya tidak bisa. Oh, Tuhan pun tidak maha kuasa. Justru karena dia maha kuasa, dia tidak bisa menjadi tidak maha kuasa. Kalau Tuhan menjadi manusia, maka Tuhan seketika akan menjadi manusia. Ketika Tuhan menjadi manusia, berarti dia sudah tidak maha kuasa. Coba tanya Yesus. Yesus, apakah engkau tahu hari kiamat? Kapan Nggak. terjadi? Tidak. Yesus, apakah kau berhak untuk menentukan siapa di surga nanti ya? Di Nggak. kiri dan kanan? Enggak. Yesus, apakah kau tahu siapa yang menyentuh jubahmu dari belakang? Enggak. Tidak. Yesus, apakah kau bisa berkata-kata dari dirimu sendiri? Enggak. Enggak. Yesus, apakah kamu mampu bermukjizat dari dirimu sendiri? Enggak. Enggak. Yesus, apakah kamu mampu berbuat sesuka hatimu dari dirimu sendiri? Enggak. Enggak. Yesus, apakah kedatanganmu ke atas dunia ini atas kehendakmu sendiri? Enggak. Enggak. Yesus, apakah engkau mampu membangkitkan dirimu dari kematian? Enggak dibangkitkan. Enggak. Enggak. Yesus, apakah engkau mampu menyunat dirimu sendiri? Enggak disunat. Makanya Tuhan itu tidak bisa menjadi manusia, kucluk. Bukan berarti Tuhan itu tidak maha kuasa. Justru karena Tuhan maha kuasa, maka dia tidak bisa menjadi dimensi tidak maha kuasa. Dia tidak bisa menjadi manusia. Karena dimensi manusia tidak maha kuasa. Paham? Yesus melawan ngantuknya nggak bisa. Yesus melawan rasa laparnya nggak mampu dia. Oke? Makanya Yesus menghabiskan waktunya berdoa. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, Ayah. Habis waktu Yesus itu untuk meminta kepada Bapa. Kenapa? Karena dia manusia. Oke? Karena dia manusia lah, maka dia bukan Tuhan. Loh, Tuhanmu nggak maha kuasa. Tuhan saya maha kuasa. Buktinya dia menciptakan Yesus tanpa ayah. Hai, Tuhan
Tuhanku mampu menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Tuhanku mampu menciptakan manusia ada ayah, tak ada ibu. Tuhanku bisa menciptakan manusia tanpa ayah, ada ibu. Nah, kenapa kemudian Anda berlarian ke sana kemari? Menertawakan saya, mengatakan saya terjebak. Tidak bisa Anda menjebak saya. Ku bilang sekali lagi, wahai saudara-saudaraku Kristen, Bang Suma dan umat Islam itu penuh dengan Roh Kudus. Selama mereka mengamalkan Al-Quran, selama mereka bernarasi berdasarkan Al-Quran, maka mereka ini adalah orang-orang yang penuh dengan bimbingan Roh Kudus. Hati-hati menghadapi umat Islam itu. Nah, kenapa saudara mengatakan bahwa Tuhan Anda itu maha kuasa sehingga dia bisa menjadi manusia? Kenapa 2 juta kali? Karena agama Kristen pertama kali itu dianut oleh orang Roma dan Yunani. Apa agama kepercayaan orang Roma Yunani sebelum Kristen? Dewa. Menurut Romawi Yunani kuno, bisakah dewa menjadi manusia? Bisa. Bisa. Menurut Yahudi, bisakah Elohim, ilah Abraham, ilah Isa, ilah Yakub menjadi manusia? Tidak bisa. Tidak bisa. Kristen mengikuti siapa? Roma. Yahudi? Roma. Makanya ada yang disebut Natal, pohon Natal, tanggal 25 Desember. Itu Lahirnya dewa. Karena dia dewa. Yesus terlahir dalam lingkungan Yahudi. Bahasa yang digunakan Ibrani, Aramaik. Kitab-kitab yang dia amalkan dan diimani adalah kitab para nabi. Sementara Kristen, kitabnya bahasa Yunani, berpusat di negara Barat Romawi, di mana mereka lebih dulu percaya kepada Bapak Zeus, Deus Theos, Father atau Pater atau Bapak, dan seterusnya. Ini yang perlu dipahami oleh saudara Kristen. Hati-hati menantang umat Islam berdiskusi. Umat Islam itu penuh dengan Roh Kudus. Jangankan Al-Quran, Bible Anda aja mereka makan seperti dia makan capcay. Oke? Anda baru menyebut satu kata, umat Islam sudah nyeletuk karena sudah tahu dalilnya. Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Yesaya 45, Mazmur 33 nomor 9. Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Dan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Imamat Yeremia 10 nomor 6. 2 Samuel 7 nomor 22. Hati-hati. Banyak. Siapa yang menciptakan Tuhannya orang Kristen tadi ini? Allah Subhanahu wa taala. Masa. Innama amruhu idza arada shay'an ayyakuna lahu kun fayakun. Semisal penciptaan Nabi Isa adalah sama seperti penciptaan Adam. Khalaqahu. Tuhan menciptakan keduanya dari tanah. Jadi Tuhannya Oten tadi ciptaan Allah ya. Ya, Halo Bang. Jadi Tuhannya Oten tadi adalah ciptaan Allah ya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Zodiaknya Yesus apa Bang ya? Oke. Satu kali taruh dulu. Banyu mau menyimpulkan. Banyu mau menyimpulkan bahwa tadi itu dia mengatakan ya Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Tapi data yang dikasih membuat dia ketabok. Disimpulkan dulu sih Banyu, baru istirahat. Iya. Silakan. Inilah celakanya ajaran paganisme, politeisme, animisme, Hellenisme, Stoa. Karena mereka menyetarakan Tuhan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai', Yeremia 10:6, tidak setara dengan makhluk, tidak serupa dengan makhluk. Tapi dia mengatakan apa? Tuhan itu adalah roh. Orang siapa yang menyembahnya sembah dalam roh. Roh itu makhluk. Tante Markona, Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Roh itu makhluk. Roh sama dengan makhluk halus. Tuhan tidak serupa dengan makhluk halus, Tante. Itu satu. Selalu Anda mengatakan Tuhan tidak menciptakan setan, Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Yalah, halo. Tuhan itu sumber segala sesuatu. Mau setan, mau jin, mau ifrit, mau suster ngesot, mau
Cuplis. Susana, iblis, mau Satan, semua sumbernya dari Allah. Segala sesuatu di atas muka bumi itu dari Allah. Tidak ada yang ada di atas muka bumi dan atas langit ini tidak berasal dari Allah. Mau setan, kejahatan, kebaikan, pendek, tinggi, rendah, cantik, ganteng, semua berasal dari Allah. Terang, gelap, semua diciptakan oleh Allah. Nah, manusia datang dicipta dalam bentuk fi aksani takun. Dengan kesempurnaan begitu, manusialah diberi kehendak bebas, memilih antara gelap dan terang, memilih antara ngikut setan atau ngikut Islam. Itu loh. Siapakah yang terperangkap dalam kejahatan itu? Bang Yang Haji terperangkap bajunya dalam boleh, kejahatan itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini yang terperangkap di dalam keinginan setan. Makanya Al-Quran mengatakan bahwasanya wa ikhwanuhum yamutunahum summa la yugasirun. Inna syaitan aduwa, musuh, maka jadikanlah setan itu musuh. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah saudara dengan iblis, dan mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Kerjaan mereka hanya menyesatkan, dan menyesatkan. Itu diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Araf kalau nggak salah ya. Data nomor ayat 222. Apa kata Allah di sana? Allah menjelaskan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Dan teman-teman mereka orang-orang kafir membantu setan-setan di dalam menyesatkan umat manusia, dan mereka orang-orang kafir dan setan tidak akan pernah henti-hentinya menyesatkan manusia. Tuh jelas tuh, data saya kira begitu. Saudara-saudara, sahabat-sahabat yang saya cintai dan saya hormati, semoga saudara-saudara kita Kristen ini bisa menyadari bahwa apa yang mereka imani ini adalah satu kekeliruan yang ketika mereka mengatakan bahwa Tuhan menjadi apa? Tuhan menjadi apa? Manusia. Tuhan menjadi manusia. Gitu, teman-teman. Penyemak sekalian ditutup di sana bersama YouTube kita semua. Oke, baik sahabat-sahabat sekalian. Mungkin sampai di sini penjelasan kita ya. Semoga apa yang kemudian kita sampaikan bisa menjadi edukasi kepada teman-teman semua, supaya kedepannya itu tidak mudah terperangkap oleh ajaran setan yang terkutuk, yang mengajak kita kemudian menyembah kepada selain daripada Allah. Untuk itulah kemudian sekali lagi terima kasih sahabat-sahabat yang telah mengikuti kita. Mohon maaf atas segala hilap yang ada. Kiranya Allah memberikan kemudahan kepada setiap urusan kita. Amin. Dan yang terpenting kemudian adalah kita senantiasa diberi akal waras, sehat, akal kita terjaga sampai kita meninggal dunia. Akal tetap sehat, tidak pernah kemudian gila, tidak pernah kemudian miring, tidak pernah bocor, ya. Amin. Apalagi pecah. Nah, tetap waras sehingga kita tetap berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Sekali lagi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua, guru-guru saya yang ada di Komal ini, dan juga sahabat-sahabat yang ada di bawah dan yang ada di YouTube, Zulkifli Abbas Official, kemudian Cinta Selawat, Handis Lebes Official, terus Vera Istar ya, dan teman-teman, nama channelnya Vera Istar apa deh? Trion Slayer Comment Trion Center. Slayer ya, Mantap. Trion Slayer itu semuanya kami mengucapkan banyak terima kasih. Tetaplah besarkan channel-channel kita, dan teman-teman TikTok yang ada di TikTok ini tolong please di subscribe channel-channel ini yang saya sebutkan tadi, Zulkifli Abbas Official, kemudian Hadis Celebes, Handi Celebes Channel, kemudian Trion Kristologi, Sugi Kristologi, Trion Center, Trion Slayer. Susah kali lah namamu tuh. Ya, teman-teman ya, di subscribe dan kemudian di share kemana-mana, di like subscribe juga. dan like YouTube Ya, YouTube yang disebutkan benar, tadi. Benar, silakan supaya generasi berikutnya itu tidak kehilangan informasi. Semakin banyak yang menonton channel-channel kita, semakin banyak yang menerima penjelasan-penjelasan dari para ampul lagi. Demikian sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf. Saya
Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di YouTube aku ngasih tahu teknisnya ya. Aku ngasih tahu teknisnya ini 2200. Jadi kalau kalian lihat Gurunda live, langsung ke YouTube nonton di sana gitu. Langsung ke YouTube nonton di sana. Kalau mau give ke TikTok dulu, abis nge-give ke sana lagi gitu ikhwan ya. Mantap. Betul sekali. Cerdas sekali ya, Aki ya. Jadi Minimal mohon 10 yang belum 10 menit izin dulu ya, ya Aki ya. Bang. Jadi mohon yang belum subscribe channel-channel kami, habis ini dikunjungilah Zulkifli Mabas, Andes Lebes Channel, Rio Suayer Command Center, gitu ya. Disamperin lah nanti habis ini. Cuma itu doang kok, kan gratis yang like-nya itu, nonton ya 2 menit lah. Like, share dan subscribe di sana gitu. Itu aja sih yang kami minta. subscribe dan komen. Kami nggak minta apa-apa, cuman itu aja. Kan internet kan udah terbayar juga. Iya, jadi berlaku juga kalau Gurunda lagi safari ya, misalnya lagi ngacak-ngacak Krum Tritung, kalian lihat Gurunda live di sana, kalian nonton lewat YouTube-nya Gurunda, lewat YouTube-nya Bang Handi gitu. Betul. Oke? Nggak usah ikut ke TikTok, nonton aja di YouTube-nya. Nggak apa-apa di TikTok cuma 20 orang, tapi YouTube-nya sampai 3.000 2.000 itu lebih menjanjikan. Jangan lupa ya Coba aku teman-teman. pengen lihat di sini ya. Saya kan butuh subscribe untuk mendekati 100.000 supaya dapat apa sih namanya itu, platinum ya. Aduh, apa silver ini silver plate. Iya ada silver. Jadi ada di Silver sini ya button. nonton. Ya lumayan banyak di sini ya. Abis ini ya saya butuh subscribe ya. Itu aja sih, nggak ada yang lain kok. Nggak pernah minta duit kita. Itu aja. Terima kasih semuanya sebelumnya. Oke. Ingat ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe dan komen YouTube ya, YouTube Bang Juma, Zulkifli M Abbas, YouTube Bang Handi, Handi Selebes, YouTube Sikores, Trislayer, terus Triwulandari. Aku pengen lihat nih. Benar nggak nih? Aku pengen lihat. Benar nggak? Aku pengen lihat yang nonton sekarang di YouTube saya. Gue masih live nih. Ya sekitar. Tadi Bang 400 sih ini. Handi, Bang. YouTube-nya Handi Selebes Official. Subscribe. YouTube-nya. Bunda. Like, subscribe dan komen. Bunda, subscribe, like, komen dan share. Ya. Masuk lagi antar ibu-ibu kesini. Jangan lupa di subscribe guys. Oke. Jadi sini kan nonton nih. Ya boleh nggak berbagi? Coba gue pengen lihat ada yang pindah nggak untuk sana sebentar. Di like atau di subscribe. Ada nggak yang pindah nih? Coba. Ya. Erik nggak ada YouTube-nya. Bang. YouTube-nya Erik di YouTube-nya Ban Cinta Serap. Selawat di Alam Baka guys. Yang ada ban serap ini. Jangan lupa ya guys. Itu ya teman-teman yang di bawah yang Kristen yang mau diskusi lagi sama Bang Juma besok ya, besok. Jadi nggak dinaikin. Jadi kalau kalian mau diskusi besok, kalian diskusi yang nantang Bang Juma silahkan ya. Tuh Besok nggak dinaikin, ditunggu. naikin aja di sini ada Bang Handi, ada Dan Sholawat, jangan ada lupa Bunda Rahma. DM, di Naikin aja. DM. Naikin aja dulu sekarang pemanasan. Oke, ditanya ya. Pak Julisman, jangan udah aja mana nggak kelihatan kok, nggak komen di sono. Komen dulu dong. Aku hadir nih Bang Andi gitu loh. Aku nungguin loh. Aku hadir nih dari TikTok. Wah ini ada Iya. pindah nih. Dorjuan Guntoro. Wah ya makasih Dorjuan. Baru satu ada sih. Oh ada Andi. Andian. Ada 3 Muhammad Aming, Andian. Ada Bang. Ada juga nih wanita simpanan Di Zulkifli Dorjuan Mabas juga Guntoro, banyak yang Arpan masuk. Syah, udah nih Arpan Syah, Dewi Wiwit, Marcella Mardiana, Nimar Gaming, Pawono 32. Ya udah, lumayan yang pindah nih. Ari Wibowo,
artis tuh. Widi, Indostar. Woi, udah banyak yang pindah, makasih. Udah banyak. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bunyikan lonceng notifikasinya ya. Loncengnya bunyi-bunyiin tung 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 supaya ada pemberitahuan. Di trio Tris Slayer. Tris Trion Slayer. Tris Slayer. itu dia. Ada juga nggak yang masuk, Dek? Aku ini Gurunda apa? Nggak live. Udah beres. Oh gitu. Orang Iya. nggak masuk, susah kali disebut namanya. Ya memang ini aku orangnya sok-sok idealis, jadi yang pengen follow Kores di YouTube itu emang harus usaha buat dapet gitu. Makanya aku sama Bang Hani kan duluan aku kayak Gurunda ya. Bang Hani udah 72.000, aku masih 26.000 subscriber. Ya salah sendiri lah kenapa gak diganti namanya. Ya emang Daerah gitu. instan Jadi kayak jadi Kores bener-bener yang mencintai Kores itu memang orang-orang yang usaha nyari gitu. Daripada aku baru 25 subscribe. Isinya ada juga tanaman. channelnya. Iya, ada. Bunda Esti bikin YouTube juga dong biar Isinya yang ini like Gurunda, kita Bunda Rahma, kesimpan tanaman. di YouTube, Bun. Masalahnya aku nggak punya laptop, Bunda nih Karni. Aku Saya bukan nggak punya tentang laptop. dialog lintas agama dan Apa nama channelnya, Bunda Rahma? muslimah apa sih namanya? Lupa pula. Muslimah Bercadar. Apa namanya? muslimah, ada muslimahnya lah. Iya. Orangnya sendiri lupa Bikin Bunda Rahma aja, Bunda Rahma YouTube-nya. Bunda Rahma official. Aku gaptek. YouTube-nya ini Gurunda, apa konten-kontennya cara merawat bunga bougainville gitu-gitu. Ya. Kores. Lumayan lah yang masuk ke channel YouTube ini. Ada sekitar 4.000 orang yang masuk yang baru. Ini channelku ini ya. Iya sih itu benar. Nih, Si Natali aja kalau aku lagi diskusi sama Oten tuh, Natali channelku nih. penontonnya bisa dalam waktu 3 hari bisa berapa itu? 46.000 yang nonton. Masya Allah. Channelku Iya. ini berapa nih, aku nggak pernah live. Berapa pengikutnya nih kalau gini? Kesian kali aku ya. Muslim official channel Moch. MOC. Oh. Coba apa itu kontennya? Bunda blokir channel kuliner. Mantap Akil Leviathan. Nih. Garis terdepan TSCC. Doain aja ntar ada laptop. Ini bikin YouTube subscribe-nya sendiri. baru subscribe-nya ini, subscriber. Mana? 27. Muslim. Kasih nah. Itu di subscribe itu teman-teman. 27 ya Nama ampun, udah berapa channelnya lama Bunda? Muslim official. Udah Channel. 3 tahun 4 tahun. Astagfirullahaladzim, aku 2 hari aja bisa 1.000. Ya. Nggak diumumkan itu. Saya kan tidak terkenal ini. Bukan, jarang diumumkan. Paling acara maulid. Ini acara maulid. Acara maulid beginilah yang ku posting. Nggak diumumkan. Aku kan gaptek. Nih acara maulid di Makassar ini ya, saudara ya. Nah, pakai telur. Ya harus yang disiarkan itu debat. Ngapain maulid-maulid gitu di disiarkan. Nasi di live kan nasi besek. Tidak ini apa gaptek lah. Nggak bisa saya nyer-nyer gitu dain. Berunda. Ya nanti Tapi belajar lah, kan banyak anak-anak bisa belajar tindak Kores. Nanti aku bikin YouTube, nanti aku bikin tips agar awet menjanda gitu. Subscribe ya teman-teman saudaraku yang baik hati. Ya ayo teman-teman dicari tuh. 1,9 teman ini langsung masuk di situ, langsung blokir, langsung di subscribe channel beliau. Subscribe, like, Iya, komen, dan share. Share, oke. Ini dari tadi typing blokir kuliner. Jadi bilang gak ada YouTube. Kalau Gurunda yang merintahin, semua bilang siap Bunda siap. Kalau Gurunda merintahin Izur, mau Bang Izur merintahin. itu di bawah ada keperluan saya rasa itu. Ya dari tadi mau syahadat itu Izur. Naik bang. Mana ada Ijur, dia malah promo YouTube-nya di bawah. Mau sadar.
Enggak, dia itu Izur yang WA Gurunda. Iya katanya Bang Juma baca WA, dia muslim tuh ha. Musadat. Malah dia pro